Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Ledakan, kekuatan jiwa yang keras dan mendominasi mengamuk di tubuh Xiaoyan, dan situasi yang awalnya stabil tiba-tiba berbalik dalam waktu singkat. Di lautan kesadaran Xiaoyan, bola jiwa mengamuk dengan keras pada saat ini. Kekuatan jiwa yang telah dipadatkan di tempat pertama sekarang terus menyebar sembarangan. Kekuatan jiwa yang agung tidak terkendali. Itu menyebar, melewati tubuh Xiaoyan dan dengan cepat menyebar di dunia roh ini. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan pemandangan ini. Tanpa diduga, jika hanya ada sedikit penyimpangan, bola jiwa akan segera mengamuk. Jika kekuatan jiwa ini terus menyebar, sumber jiwanya dapat dihancurkan. Terluka tidak seperti sebelumnya. Mengenai hal ini, bahkan Gu Yu tidak berdaya. Meskipun dia tidak lemah, tetapi dia masih tidak berdaya tentang apa yang terjadi pada Xiaoyan saat ini. Dan ketika kekuatan jiwa yang bergejolak itu berubah menjadi gelombang badai yang menakutkan dan menyapu dunia Senling, anggota suku Senling itu juga dengan cepat merasakan situasi di sini, dan semua orang segera memusatkan perhatian mereka untuk datang. Tetapi setelah mereka menyadari paksaan yang mengerikan dalam badai jiwa, kecuali sejumlah kecil dari mereka, orang-orang lainnya yang tidak cukup kuat untuk melawan kaisar semua memandang dengan sungguh-sungguh badai tak terlihat yang menyapu pohon ginseng yang tak terhitung jumlahnya. Ini sepertinya, nafas bocah manusia bernama Yan Xiao. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Dengan tingkat kekuatan jiwa ini, aku khawatir kekuatannya telah mencapai tingkat Kaisar Dou. Pergi, anak manusia macam apa, bisakah kita sebut gelar seperti itu? Dia membunuh Heimu sendirian. Yang disebut penjangkau pertama adalah seorang guru, jangan selalu melihat kekuatan dangkal orang lain. Sekarang, kita seluruh suku Senling berutang budi padanya, dan banyak orang sangat menghormati senior Yan Xiao di dalam hati mereka. Jika Anda berani mengatakan itu tentang dia, jika ada yang mendengarnya, mereka akan mengeroyok dan memukuli Anda. Begitu ucapan ini keluar, anggota suku Senling yang baru saja berbicara juga buru-buru menutup mulutnya, diam-diam melihat sekeliling dengan rasa takut yang masih ada, dan menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikannya. Dan pada saat ini, badai jiwa yang menakutkan itu turun ke kepala mereka dengan paksaan yang luar biasa. Pada saat paksaan datang, tanah berada di atas segalanya, dan semua anggota suku Senling yang kekuatannya belum mencapai tingkat Doudi tersungkur ke tanah dengan wajah memerah pada saat ini, kecuali beberapa dari mereka dengan kekuatan jiwa yang kuat, yang hampir tidak bisa menopang tubuh mereka. Selain itu, satu-satunya yang tersisa adalah anggota kuat dari klan Senling yang kekuatannya telah mencapai level Doudi. Namun, pada saat ini, bahkan dengan kekuatan mereka tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekspresi serius yang mendalam di wajah mereka ketika menghadapi paksaan jiwa yang mengerikan. Mereka bukan alkemis, dan kekuatan jiwa bukanlah keahlian mereka menghadapi paksaan jiwa yang begitu mengerikan. Meski tidak bisa dikatakan membanjiri mereka dengan satu kekuatan, denyutan dari lubuk jiwa mereka masih membuat mereka merasa bermartabat. Saat badai jiwa melanda, Luo Lao dan Luo Jin di sisi lain juga langsung melihat ke tempat Xiaoyan. Ketika Luo Jin merasakan paksaan mengerikan yang terkandung dalam badai jiwa, bahkan dengan pikirannya yang tenang dan mantap, dia tidak bisa menahan gelombang badai saat ini. Paksaan dalam badai jiwa ini ternyata sangat kuat. Tanpa diduga, Xiaoyan baru saja dipromosikan menjadi alkemis tingkat kedua dalam beberapa bulan, dan kekuatan jiwanya telah tumbuh ke tahap alam kaisar akhir. Jika berlanjut dengan kecepatan ini, bukankah itu beberapa tahun? Nanti kekuatan jiwanya harus sebanding dengan monster tua Danta itu. Setelah beberapa kengerian di hatinya, Luo Jin dan Luo Lao saling memandang. Luo Lao juga sedikit mengernyit, yang dia pedulikan bukanlah kekuatan badai jiwa ini, tetapi dia jelas tahu bahwa Xiaoyan harus berlatih. Situasi terjadi karena itu memurnikan sumber jiwa. Selama itu bukan jiwa dengan kesadaran mandiri, tidak akan ada bahaya dalam memurnikannya. Setiap kultivator mengetahui hal ini, dan asal-usul jiwa telah lama diketahui di bawah penyelidikan Luo Lao, dan tidak ada nafas lain sama sekali. Tapi situasi saat ini jelas merupakan kerusuhan yang disebabkan oleh kekuatan jiwa yang tidak terkendali. Jika demikian, apa sebenarnya yang dilakukan Xiaoyan? Setelah beberapa pemikiran di dalam hatinya, Luo Lao akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebelum melihat Xiaoyan, hanya mengandalkan kekuatan jiwa yang mengamuk ini, dia tidak bisa memahami situasi sebenarnya sama sekali.
Alisnya berkerut erat. Luo Jin saling memandang, lain dan berkata, "Hei, ayo pergi dan lihat, aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan si kecil ini." Luo Jin juga mengangguk ketika mendengar itu. Mereka berdua bergerak, dan dalam sekejap, mereka telah menyapu ke atas kanopi pohon ginseng, dan menyebarkan badai jiwa yang mendekat. Sosok mereka berkedip lagi. Saat berikutnya, Luo tua dan keduanya sudah tiba di depan Xiaoyan. Melihat Xiaoyan, Luo Lao segera merasakan kekuatan jiwa yang keras di tubuh Xiaoyan. Segera, mata Luo Lao dan Luo Jin sedikit membeku, dan ekspresi sangat terkejut muncul di wajah mereka. "Apakah anak ini gila? Kamu berani memadatkan manik-manik jiwa tepat setelah kekuatan jiwamu mencapai tahap akhir dari alam kaisar. Kamu berani melakukan hal seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu." Sambil mengerutkan kening dan menatap Xiaoyan yang terengah-engah di depannya, Luo Lao menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajahnya, tapi dia memarahi dengan lembut di mulutnya. Luo Jin tidak punya pilihan selain menghela nafas tak berdaya ketika mendengar kata-kata itu. Dia juga sedikit terkejut dengan tindakan Xiaoyan. Dia bahkan secara paksa memadatkan bola jiwa dengan kekuatan jiwa dari tahap akhir kaisar. Bahkan jika ada kemungkinan sukses, seberapa tinggi itu bisa? Kegagalan saat ini tidak hanya menegaskan penilaian Guyu, tetapi juga menyebabkan kerusakan serius pada jiwa Xiaoyan. Hasil ini harus dianggap sebagai pelajaran yang dipetik oleh Xiaoyan sendiri. Perjalanan kultivasi hanya bisa dilakukan selangkah demi selangkah, dan di sana tidak ada kemungkinan bahaya. Tidak ada jalan pintas, bahkan jika ada, itu hanya bisa menjadi kerugian 1.800, lagi pula, tetap tidak ada manfaatnya. Jika ingin menjadi lebih kuat, yang tercepat dan paling cara stabil adalah membumi, langkah demi langkah, latihan jadi, begitu juga hidup. Ketika semua kekuatan jiwa di tubuh Xiaoyan meluap dan menyebar, kulit Xiaoyan juga menjadi pucat dan tidak berdarah, seolah-olah dia benar-benar kehilangan jiwanya, dan tubuhnya menjadi lebih tipis dari lingkaran. Kegagalan ini menyebabkan kekuatan jiwa Xiaoyan menderita kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun selama periode ini, Guyu mencoba yang terbaik untuk membantunya menstabilkan situasi di tubuhnya, tetapi demikian, selain dapat mengambil tindakan yang sedikit berat, Xiaoyan saat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kurangnya kekuatan jiwa di lautan kesadaran membuat Xiaoyan hampir pingsan. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan kemauannya sendiri untuk berdiri dengan gigih. Untuk waktu yang lama, Xiaoyan mungkin tidak dapat pulih, bahkan Void Thunder Chi dan partinya 2 bulan kemudian tidak punya pilihan selain menyerah. Berdiri dengan susah payah, mata Xiaoyan yang hendak menutup sedikit kabur untuk memindai ke kiri dan ke kanan, kelemahan jiwanya membuat Xiaoyan hampir tidak menyadari keduanya berdiri di sampingnya. Melihat melalui celah di antara keduanya, Xiaoyan memperhatikan bahwa di hutan tak berujung di kejauhan, badai jiwa yang belum hilang seperti sinar cahaya tak terlihat dalam roh ginseng yang tak berujung mahkota pohon terus-menerus menyapu ke arah 4 penjuru. Di lereng bukit, Luo Jin mendukung Xiaoyan yang perlahan bangkit dengan kedua tangannya, ekspresi matanya terus berubah, bibirnya sedikit menggeliat, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat Xiaoyan yang sudah sangat lemah di depannya, dia terdiam, melirik penatua Luo yang ada di samping, yang terakhir juga menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, menyatakan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Mata tua yang keruh itu perlahan terangkat dan bertemu dengan mata Luo Jin. Keduanya merasa menyesal di hati mereka. Menurut keadaan Xiaoyan saat ini, Void Thunder Pond mungkin merindukannya 2 bulan kemudian. "Hei, anak ini, dia biasanya melakukan hal-hal dengan sangat ketat. Aku tidak menyangka akan menjadi begitu impulsif hari ini. Aku harap setelah kejadian ini juga dapat membantumu di masa depan." Dengan desahan lain di mulutnya, Luo Lao sedikit mengangguk ke arah Luo Jin, lalu berbalik dan berjalan menuju arah kabin, dan setelah itu, Luo Jin juga dengan hati-hati mendukung Xiaoyan, menggerakkan langkah kakinya sedikit, seperti yang dia inginkan, dengan mantan. Namun, tepat ketika Luo Jin mengambil setengah langkah ke depan, tubuhnya yang sedikit ke depan tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia ditarik oleh sesuatu dari belakang. Kemudian saat berikutnya, Luo Jin berbalik dengan cepat dengan keterkejutan di matanya, dan matanya langsung menatap Xiaoyan yang masih berdiri di sampingnya, matanya penuh keterkejutan. Tapi segera, ekspresi wajah Luo Jin tidak bisa menahan sedikit terkejut. Sekilas, Xiaoyan,
yang sangat lemah beberapa saat yang lalu, sekarang melebarkan matanya, menatap hutan di kejauhan. Omong-omong, seharusnya gelombang besar itu terlihat seperti tenda yang megah. Pada saat ini, di mata Xiao Yan, kecuali gelombang hijau zamrud yang selalu menyapu, segala sesuatu antara langit dan bumi sepertinya telah menghilang dari matanya, bahkan suara angin sepoi-sepoi yang bertiup melewati telinganya menghilang tanpa jejak. Tubuh Xiao Yan hampir membeku di tempat pada saat ini. Luo Jin merasa bahwa tubuh Xiao Yan sekeras baja, dan bahkan pakaian di tubuhnya tidak bergerak. Ini, seolah memikirkan sesuatu, pupil Luo Jin tiba-tiba menyempit, matanya tiba-tiba terbuka sebesar 2 lonceng tembaga, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tapi saat kata-kata Luo Jin baru saja keluar, Lao Luo di belakangnya menekan bahunya dan menghentikan kata-kata yang akan keluar. Tubuhnya bergetar, Luo Jin menoleh untuk melihat, dan pada saat yang sama, Luo Lao menggelengkan kepalanya sedikit ke arah Luo Jin, dan membuat gerakan diam. Luo Jin mengangguk dengan tergesa-gesa. Keduanya dengan hati-hati mundur 100 kaki dari Xiao Yan, dan Lao Luo menghela nafas lega. Mata tuanya yang keruh menatap Luo Jin yang ada di samping, dan keduanya mencibir pada saat yang sama, menatap Xiao Yan. Heh, anak ini benar-benar beruntung. Kupikir dia akan tertunda oleh kegagalan ini untuk sementara waktu. Tanpa diduga, pada akhirnya, itu adalah berkah tersembunyi, dan dia benar-benar memasuki konsepsi artistik. Hei, ini semacam keadaan langka. Saya berpikir kembali ketika saya masih muda, saya cukup beruntung untuk masuk sekali, dan manfaat yang saya dapatkan dari itu tak terlukiskan. Mendengar ini, Luo Jin di samping juga mengangguk sambil tersenyum. Jelas, sebagai junior, dia secara alami jelas tentang perbuatan Luo Lao ini, dan karena Luo Lao pernah memasuki kondisi konsepsi artistik, dia sering menggunakannya sebagai miliknya. Modal pamer terungkap di mana-mana, dan ketika Luo Jin memandang Xiao Yan, meskipun wajahnya tidak banyak berubah, tetapi di dalam hatinya, masih ada rasa iri yang tak terlukiskan. Melihat Xiao Yan lagi, meskipun aura seluruh tubuhnya masih terlihat sangat lemah, pada saat ini, matanya penuh cahaya, dan ombak di lautan hutan yang tak berujung secara bertahap menyebar di bawah tatapan Xiao Yan, menuju pegunungan dan hutan yang lebih jauh, hanyut. Setelah gelombang pertama gelombang pohon menyapu seluruh hutan pegunungan, gelombang-gelombang pohon lainnya menyapu lagi. Mata Xiao Yan tertuju pada pemandangan di depannya, dengan napas lamban di tubuhnya. Tapi perlahan-lahan naik saat ini. Ratusan kaki jauhnya, Luo Lao dan Luo Jin memperhatikan perubahan pada tubuh Xiao Yan, dan mereka tidak dapat menahan senyum kagum di wajah mereka. Ombak pepohonan membawa segudang daun, membentang jauh dari atas laut hutan. Daun yang terlihat terus bergolak dalam gelombang jiwa yang tak terlihat. Dalam proses melempar, ritme khusus selalu dipertahankan, dan ini juga memungkinkan gelombang-gelombang pohon yang mengikutinya untuk sangat cocok dengannya. Setelah diulang, hanya sesaat, Lin Hai di langit, muncul gelombang pohon seperti tembok kota. Gelombang pohon melonjak, dan dalam prosesnya, itu terus menyerap daun yang jatuh dari puncak pohon, membuatnya lebih mengesankan. Saat gelombang pohon menyapu, dalam benak Xiao Yan, dia mengingat setiap perubahan dan lintasan gelombang pohon itu berulang kali. Hukum jatuh daun, lintasan yang berbeda namun identik dari 2 gelombang pohon, dan setiap detail perpaduan 2 gelombang pohon terus diputar ulang di benak Xiao Yan. Pada saat yang sama, aura Xiao Yan juga naik dengan cepat. Setelah 3 jam berlalu, Xiao Yan masih berdiri di sana. Meskipun dia tidak bergerak, sekilas terlihat bahwa wajah asli Xiao Yan sepucat kertas, tetapi pada saat ini kilau kemerahan dipulihkan kembali, dan aura seluruh tubuh sedikit lebih kuat daripada saat dia pertama kali memasuki dunia roh, dan kekuatan jiwa yang telah hilang sepenuhnya dipulihkan ke puncaknya dalam waktu 3 jam yang singkat ini. Namun meski begitu, Xiao Yan masih mempertahankan posturnya ketika dia baru saja berdiri. Seluruh pikirannya terkandung dalam tubuhnya, dan dia berulang kali mengingat pemandangan gelombang pohon yang menyapu hutan di benaknya. Pada saat ini, dalam pikiran Xiao Yan, jiwa yang berubah Xiao Yan dengan hati-hati mengamati setiap detail dari gelombang pohon yang menyapu, dan dengan panggilan telapak tangan, seorang penguasa berat misterius yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa terwujud. Tubuh penguasa raksasa itu sedikit miring, perlahan-lahan menyapu tempat gelombang pohon lewat, dan Xiao Yan juga mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan lintasan gelombang pohon. Telapak tangan sedikit berputar, dan kekuatan yang terkandung di ujung jari juga berubah sesuai, tidak sampai kecepatan, sudut kemiringan,
dan kekuatan penggaris berat ketika melintasi lintasan sepenuhnya terintegrasi. Xiao Yan perlahan menarik penggaris raksasa di tangannya. Pada saat yang sama, Xiao Yan, yang berdiri diam di dunia luar, tiba-tiba mengangkat kepalanya, melambaikan tangan kanannya, dan penguasa raksasa hitam lebar tiba-tiba terbang keluar, memegangnya di telapak tangannya. Dia mengambil setengah melangkah maju dengan kaki kirinya. Setelah penggaris raksasa melayang di telapak tangan, sebuah kekuatan melonjak dari telapak tangan, dan penggaris raksasa itu langsung dipasang di kehampaan, dan sudut kemiringannya sama seperti saat ditiru tadi. Minum. Tanpa ragu-ragu, dia berteriak di dalam hatinya, dan energi pertempuran dalam topan di tubuh Xiao Yan tiba-tiba melonjak dengan gila-gilaan. Telapak tangan kanannya mengepalkan penggaris raksasa, kaki kanannya mengerahkan kekuatan, dan menyebarkannya ke lengannya, telapak tangannya, kaki menginjak tanah dengan keras. Sosok Xiao Yan naik ke udara, penggaris raksasa di tangannya juga diikuti dengan ayunan satu kaki. Dengan ayunan satu kaki, cahaya Qi yang megah hingga 10.000 zang tiba-tiba melesat keluar dari depan kaki, dan melesat ke arah lawan Xiao Yan. Tetapi pada saat ini, corak Luo, kakek dan cucu di sisi lain berubah seketika, karena Cimang sangat tidak memihak sehingga kebetulan terbang ke arah mereka. Tertawa. Cahaya Qi yang tersisa ditembakkan dengan aura agung yang memotong langit. Kemanapun ia lewat, kehampaan datar itu langsung terkoyak oleh angin kencang yang melekat padanya. Baik Luo dan orang tua terkejut karenanya. Kekuatan menakutkan semacam ini tampaknya telah melampaui ruang lingkup keterampilan bertarung biasa, belum lagi, mampu digunakan oleh pusat kekuatan setengah kaisar dengan seluruh kekuatannya, dan membawa kekuatan yang begitu mengerikan. Kaki Xiao Yan ini mungkin sebanding dengan satu gerakan keterampilan bertarung tingkat manusia. Memikirkan hal ini, Luo Lao tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit ngeri. Itu hanya beberapa jam setelah memasuki negara itu, dan dia menciptakan keterampilan bertarung yang mengerikan. Tidak terbayangkan, jika Xiao Yan memasuki negara itu untuk waktu yang lebih lama, apa yang akan terjadi adegan yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Luo Jin sedang menatap penguasa agung yang berlari ke arahnya, niat bertarung yang berapi-api keluar dari kedalaman pupilnya, dan dendam di tubuhnya juga meningkat dengan cepat pada saat ini. Sejujurnya, meskipun Luo Jin masih memahami kekuatan Xiao Yan, tetapi karena urusan mereka masing-masing, mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk saling berhadapan. Oleh karena itu, aura yang mengesankan saat ini telah membangkitkan kekuatan Luo Jin. Semangat juang yang berapi-api yang Jin telah menantikannya di dalam hatinya. Dengan penglihatan Luo Jin, dia secara alami dapat melihat bahwa kekuatan yang terkandung dalam cahaya Qi saat ini jelas tidak kurang dari keterampilan bertarung tingkat manusia, dan ini membuatnya semakin bersemangat. Dengan membalik telapak tangan, cahaya di telapak tangan tiba-tiba muncul, dan kipas giok putih yang lembab terwujud. Luo Jin mengayunkan telapak tangannya, dan kipas giok menyebar dengan suara, dan kemudian melihat ke arah penguasa agung yang mendekat. Luo Jin ingin bergerak. Namun, tepat ketika semangat juang di tubuhnya baru saja bergerak, ekspresi wajah Luo Jin tiba-tiba membeku di pemandangan di depannya. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada garis merah yang menjulang di cahaya Qi itu. Siluet buram hitam dan putih, memegang penggaris raksasa tinggi di atas, selalu siap untuk meledak dengan kekuatan penghancur yang lebih mengerikan pada saat bertabrakan dengan Luo Jin. Melihat pemandangan ini, hati Luo Jin terkejut. Kejutan di hatinya terbukti dengan sendirinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa cahaya kaki yang agung ini lebih menakutkan daripada yang dia lihat atau pikirkan. Saya pikir ciman ini sama kuatnya dengan keterampilan bertarung tingkat manusia, tetapi melihat sosok yang kabur, itu jelas merupakan pertunjukan yang hanya dapat diubah oleh keterampilan bertarung menjadi roh. Keterampilan bertarung mengubah roh, keterampilan bertarung tingkat manusia yang sebenarnya. Berdasarkan ini saja, kekuatan yang disemburkan oleh Cimang ini pasti akan berlipat ganda lagi. Memikirkan hal ini, Luo Jin tidak bisa tidak memikirkan teratai api menakutkan yang digunakan Xiao Yan saat itu, ditambah yang ini di depannya. Tidak terbayangkan bahwa Xiao Yan, yang kekuatannya tidak lebih dari setengah bintang 3 kaisar, telah menciptakan sendiri teratai api yang begitu kuat 2 set keterampilan bertarung tingkat manusia. Anak ini pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Penatua Luo, yang berada di samping, akhirnya menemukan keistimewaan Cimang itu, dan pada saat yang sama hatinya sangat terguncang, dia tidak bisa tidak mengagumi Xiao Yan lagi. Haha, oke, bagaimana dengan skill bertarung dan mengubah roh? Jika memang begitu,
maka aku akan berusaha sekuat tenaga. Meskipun dia sangat heran dengan kaki Xiaoyan, Luo Jin masih tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba melambaikan kipas batu giok di tangannya. Dengan infus energi pertempuran, rune Qian misterius secara bertahap muncul di daun kipas yang awalnya datar dan tanpa hiasan, yang membuat kipas giok mengungkapkan perasaan yang sangat misterius pada saat ini. Lukis dengan angin sepoi-sepoi, ubah menjadi bentuk, gunakan angin sebagai bilahnya, dan potong dengan angin sepoi-sepoi. Tubuh harimau itu bergetar, dan lengan kanan Luo Jin perlahan terangkat, dan semangat Juang Qian yang samar melayang pergi dengan melambaikan kipas giok, dan saat berikutnya, ketika cahaya penggaris yang luar biasa menerpa, mata Luo Jin tiba-tiba meledak. Cahaya terang, teriakan nyaring keluar dari mulutnya, lengan kanannya terayun tiba-tiba, pergelangan tangannya sedikit miring, dan suara siulan angin tajam menyebar, kipas batu giok menyapu kekosongan, dan pelangi panjang Qian yang juga membentang di langit dan bumi tersapu, ke arah itu ciman yang datang dari depan runtuh. Hahaha, tebasan King Fengku juga merupakan puncak keterampilan bertarung tingkat manusia. Itu bisa dianggap sebagai salah satu kartu truf besarku. Coba kulihat hari ini, kakak Yan Xiao, cimangmu lebih kuat, atau tebasan King Fengku bahkan lebih baik. Sekarang Xiao Yan telah bergerak, Luo Jin juga tahu bahwa Xiao Yan pasti sudah pulih, maka langkah selanjutnya adalah konfrontasi nyata antara dia dan Xiao Yan. Ledakan, kedua keterampilan bertarung ini memang layak menjadi keberadaan puncak dari keterampilan bertarung tingkat manusia. Begitu mereka bersentuhan satu sama lain, energi pertempuran menakutkan yang terkandung di dalamnya segera tersapu. Kekosongan dalam jarak 1 mil hancur, dan jika itu tidak bisa dihentikan secara paksa, seluruh dunia roh mungkin akan terpengaruh. Melihat ini, corak Luo Jin juga sedikit berubah, dan dia fokus pada pertempuran, tetapi dia lupa bahwa dia berada di alam Senling. Begitu badai itu tersapu, dia mungkin akan sangat menderita dari alam Senling. Hehe, jangan khawatir, saya akan menyerahkan masalah ini kepada orang tua itu. Anda tidak perlu mengganggu anggota suku Senling lainnya jika Anda berdebat di antara generasi muda. Pada saat ini, kata-kata senyum samar Luo Ao datang samar-samar, dan pada saat yang sama, dengan lambaian lengan bajunya, paksaan tak terlihat dengan cepat tersapu, dan ketika badai pendendam menyapu, dia dengan paksa menghentikannya. Pada level Luo Ao, mengandalkan paksaan saja untuk menjadi begitu kejam, dia mampu secara paksa mencegat Doki dengan paksaan. Xiao Yan terkejut dengan gerakan ini, dan bertanya-tanya apakah dia bisa menjentikkan jarinya ketika dia mencapai level itu, dunia. Ketika Luo Ao bergerak, badai secara alami tidak akan dapat menyebar lagi, dan kekosongan di mana Xiao Yan berada telah sepenuhnya menjadi platform duel di antara mereka berdua, dan dalam waktu singkat, banyak anggota suku Senling terbang untuk menyaksikan pertempuran itu. Ketika cahaya Qi pertama menghilang, King Feng Zhan dari Luo Jin juga dicerna. Langkah pertama ini, keduanya seimbang. Haha, itu memang keterampilan bertarung yang telah saya pelajari dari memasuki negara. Kekuatan semacam ini benar-benar luar biasa. Terima kasih kepada tebasan King Feng saya, yang telah dipraktikkan sampai mahir, jika tidak, sangat sulit untuk ditandingi. Petik 2. Pada saat ini, perbedaan antara keterampilan bertarung yang dibuat sendiri dan keterampilan bertarung yang diperoleh terungkap. Meskipun Xiao Yan juga mengandalkan konsepsi artistik, dia mampu menampilkan kekuatan kaki ini secara maksimal, tetapi itu hanya pertama kali jika Anda menggunakannya, Anda akan dapat bertemu Luo Jin, yang telah berkultivasi hingga ke tingkat kemahiran di King Feng Zhan, dan ini memang beberapa keuntungan yang terlihat. Jika Xiao Yan melatih kaki ini lagi di masa depan, maka King Feng Zhan dari Luo Jin tidak akan lagi menjadi lawan. Menghadapi kekuatan yang ditampilkan oleh kaki ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, tetapi ketika dia mengerutkan kening, mata Xiao Yan sedikit berkedip. Karena, setelah satu kaki itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa masih ada gerakan yang terus-menerus, tetapi karena satu kaki tadi hanyalah percobaan, jadi Xiao Yan tidak menggunakan semuanya, tetapi dia tidak tahu, jika dia melanjutkan terus bergerak setelah satu kaki itu bagaimana dengan kekuatannya. Haha, Saudara Yan Xiao, apa yang kamu pikirkan? Saat bertarung, jangan terganggu. Merasakan sorot mata Xiao Yan, Luo Jin tertawa terbahak-bahak, dan menarik Xiao Yan, yang sedang memikirkan apakah akan mencoba combo, kembali ke kenyataan. Xiao Yan juga tersenyum tulus ketika mendengar kata-kata itu, mengetahui bahwa Luo Jin di depannya tidak akan pernah menahannya hari ini, jadi karena ini masalahnya,
dia dapat melepaskan keberaniannya dan mencobanya dengan segenap kekuatannya, dan itu hanya untuk melihat bagaimana memasuki konsepsi artistik akan memberi Xiao Yan kali ini manfaat yang luar biasa. Haha, oke, karena itu masalahnya, Brother Luo Jin membiarkan kudanya datang. Aku juga ingin melihat seberapa kuat rangkaian keterampilan bertarung yang baru saja aku pahami ini. Dihadapkan dengan pengingat Luo Jin, Xiao Yan juga tertawa terbahak-bahak. Dengan memutar pergelangan tangannya, penguasa raksasa hitam yang mengesankan berputar dengan fleksibel di telapak tangan Xiao Yan seperti tombak panjang, dimasukkan miring ke celah di tanah di satu sisi. Melihat penampilan ini, sepertinya sedikit demonstrasi, tetapi Luo Jin menjadi semakin bersemangat tentang hal itu, dan pada saat yang sama dia tidak berani ceroboh di dalam hatinya menilai dari kaki Xiao Yan barusan, jika dia tidak mengeluarkan tidak mungkin metode yang benar-benar kuat untuk mengalahkan Xiao Yan dalam keterampilan bertarung. Itulah yang terjadi. Haha, saudara Yan Xiao, aku datang. Dengan tawa yang keras, mata Luo Jin tiba-tiba mengeluarkan sinar douqi seperti ketakutan, menembak ke arah Xiao Yan. Mengenai hal ini, Xiao Yan tertawa dengan berani lagi, mundur setengah langkah, menyelipkan tangan kanannya di pinggangnya, dan merentangkan telapak tangannya, saat energi pertempuran seperti api melonjak keluar, menutupi permukaan telapak tangan. Telapak musim semi kuning, dengan matanya terpaku pada pancaran energi juang yang meledak, kekuatan di telapak tangan Xiao Yan menjadi semakin terkonsentrasi. Pada saat pancaran energi juang melanda, sosok berototnya tiba-tiba mengamuk, dan dia membanting telapak tangannya ke arah balok cahaya. Ledakan. Tetapi pada saat berikutnya, mata Xiao Yan tidak dapat membantu berkonsentrasi, dan pancaran energi pertarungan yang kuat langsung hancur di bawah telapak tangan Huang Quan. Pancaran energi pertarungan yang tampaknya mengancam ini ternyata hanya kedok. Haha, saudara Yan Xiao, di sini. Saat Xiao Yan berhenti, tawa Luo Jin datang dari sisi tubuh Xiao Yan. Mendengar suara itu, Luo Jin cukup puas dengan tangannya. Tanpa ragu, Luo Jin membanting ke arah Xiao Yan dengan tamparan. Pada saat yang sama kata-kata itu keluar dari mulutnya. Meskipun dia terkejut di dalam hatinya, Xiao Yan juga seorang pria yang teruji dalam pertempuran, dan dia tidak takut sama sekali. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan semua kekuatan di tubuhnya terkonsentrasi di bahu kiri dekat Luo Jin. Semangat juangnya melonjak liar, dan dia berteriak di dalam hatinya. Tanpa menghindar atau menghindar, dia menggunakan bahu kirinya untuk menemui telapak tangan Luo Jin yang masuk. 8 tiang runtuh. Bajibeng adalah volume pertama keterampilan bertarung tingkat misterius Xiao Yan. Meskipun nilainya tidak tinggi, itu lebih unggul karena sangat mendominasi. Setelah bertahun-tahun berlatih, Xiao Yan bahkan lebih mudah untuk mengendalikan Bajibeng. Sekarang Xiao Yan sekali lagi, selama dia mau, setiap bagian tubuhnya bisa melemparkan Bajibeng sesuka hati. Dan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, melakukan Bajibeng ini lagi, kekuatannya sama sekali tidak kurang dari keterampilan bertarung tingkat langit. Saat itu, Yao Lao telah memberitahu Xiao Yan bahwa Bajibeng dapat dibandingkan dengan keterampilan bertarung tingkat bumi jika dikembangkan untuk ekstrim. Tapi sekarang, Xiao Yan telah menghancurkan ekstrim ini dengan kekuatan absolutnya sendiri, memungkinkan Bajibeng berhasil memasuki level baru. Tidak dapat dikatakan bahwa di bawah pencelupan berulang Xiao Yan, mungkin pada titik tertentu, Xiao Yan akan dapat meningkatkan Bajibeng di tangannya lagi, dan mungkin tidak pasti untuk memasuki tingkat bumi yang sebenarnya atau bahkan tingkat surga, keterampilan bertarung. Ledakan. Keduanya bersentuhan, tetapi pakaian di tubuh Xiao Yan sekeras baja. Luo Jin juga menatap Xiao Yan dengan heran. Kapan bahu bisa digunakan untuk melakukan keterampilan bertarung? Mereka yang sama-sama terkejut adalah anggota suku Senling yang berdiri di pinggir. Para anggota suku Senling yang kekuatannya telah mencapai tingkat setengah kaisar atau lebih tinggi juga terkejut dengan tindakan Xiao Yan saat ini. Mereka berdua adalah pembudidaya, tapi saya tidak tahu, apakah saya masih dapat menggunakan bagian tubuh ini untuk melakukan keterampilan bertarung. Ini terlalu luar biasa. Bahunya juga bisa mengeluarkan skill bertarung, bagaimana ini mungkin? Artinya, bagaimana ini mungkin? Dalam sejarah, sepertinya aku belum pernah mendengar metode melepaskan keterampilan bertarung seperti itu. Kata-kata kaget dan tidak percaya bergema di sekeliling ruang. Ketika kata-kata itu sampai ke telinga Lao Luo, yang terakhir tidak bisa menahan tawa, menertawakan ketidaktahuan orang-orang yang berbicara. Kekuatan mereka yang lemah dan pengasingan ras mereka, membuat mereka semakin tidak sadar akan kontrol kekuasaan.
Jika terus seperti ini, sebelum orang luar datang untuk menghancurkan klan Shenling akan menghilang dengan sendirinya. Keterampilan bertarung hanyalah cara bagi praktisi untuk melepaskan kekuatan mereka sendiri. Alasan mengapa kebanyakan praktisi menyuntikkan energi bertarung atau energi sumber ke anggota tubuh mereka dan bahkan senjata mereka adalah karena mereka terbiasa dengan gaya bertarung itu. Itu saja, tapi keterampilan bertarung hanyalah keterampilan bertarung. Selama orang mau, tidak masalah dari mana mereka dapat melepaskannya, yang penting adalah seberapa baik Castor telah menguasai keterampilan bertarung. Setelah mencibir, penjelasan Luo Lao membuat orang-orang Shenling yang tidak percaya itu langsung diam. Di sini, selain Patriark Qingwu, Luo Lao adalah orang yang paling berwibawa. Kata-katanya tidak perlu dipertanyakan lagi, dan ini juga perintah Qingwu. Setelah dua keterampilan bertarung yang sama kuatnya menemui jalan buntu selama beberapa menit, pakaian hitam Xiaoyan, yang menjadi seperti baja, adalah yang pertama meretakkan jahitan seperti ledakan. Dibandingkan, keterampilan bertarung Luo Jin, memang lebih baik, dan memang demikian tidak heran kalau seperti ini. Melihat ini, Luo Jin tidak bisa menahan senyum, tetapi ketika dia melihat ke arah Xiaoyan di seberangnya, dia menemukan bahwa Xiaoyan juga sedang menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Ekspresinya membeku, dan Luo Jin juga merasa ada yang tidak beres, tetapi ketika dia melihat dengan saksama, Xiaoyan berteriak Lingtian, dan tubuh harimau itu tiba-tiba bergetar, dan sosok Luo Jin dikejutkan oleh kekuatan kekerasan. Mundur beberapa langkah, pada saat yang sama, Xiaoyan berteriak keras. Baji roboh. Ledakan. Dengan teriakan keras, wajah Luo Jin langsung berubah. Di bawah kendali cerdik Xiaoyan atas 8 lapisan energi gelap yang runtuh, dia gagal menemukannya tepat waktu. Pada saat ini, energi gelap telah memasuki tubuhnya. Itu akan terjadi berantakan lagi. Sementara Luo Jin sibuk memecahkan 8 lapisan energi gelap di tubuhnya, Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, dan tanpa basa-basi mengayunkan penggaris berat hitam-hitam di samping dengan satu tangan, penggaris besar itu menamparkan Luo Jin dengan keras. Semua anggota suku Shenling di luar lapangan juga menunjukkan ekspresi masam di wajah mereka, menyaksikan penguasa raksasa di tangan Xiaoyan bergoyang dengan ganas tanpa mengalihkan pandangan darinya. Kaki ini, jika Xiaoyan menggunakan keterampilan bertarung untuk menambahnya, kekuatan ledakan secara alami akan cukup untuk melukai Luo Jin, tetapi Xiaoyan melakukan ini hanya untuk kesenangan, hanya menggunakan kekuatan kasar untuk menembak Luo Jin, Fei. Dengan yang terakhir tubuh fisik, secara alami tidak akan menderita luka fatal, paling banyak, dia akan menderita sedikit darah dan daging. Kakak Luo Jin, baru saja menghancurkan energi gelap yang menakutkan di tubuhnya, sebelum Luo Jin sadar kembali, tawa samar Xiaoyan datang dengan ringan, yang juga membuat Luo Jin mengangkat kepalanya secara refleks dan bersenandung lembut. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan menyeringai di wajahnya, dan penguasa raksasa hitam yang menakutkan itu juga menghadap wajah Luo Jin yang lembut dan tampan. Dengan rasa dingin di punggungnya, Luo Jin tiba-tiba sadar kembali pada saat ini, tapi sudah terlambat. Udah selesai. Saat dia melihat penguasa hitam raksasa, Luo Jin, yang tahu dia tidak bisa menghindarinya, berkata tanpa daya. Ledakan. Dengan ledakan, di bawah tatapan umum semua orang, sosok Luo Jin menggambar parabola di kehampaan seperti sepak bola, dan kemudian menabrak keras ke puncak gunung, tertanam jauh di dalamnya. Di sisi lain, Xiaoyan mundur setengah langkah dengan kaki kanannya, kekosongan di bawah kakinya runtuh seketika, dan kemudian dia memutar pergelangan tangannya, Xuan Chongru berdiri miring di belakangnya, tetapi pada saat ini matanya yang cerah perlahan menutup sedikit, memusatkan pikirannya. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk memikirkan seperangkat keterampilan bertarung yang telah dia pahami dalam keadaan konsepsi artistik sebelumnya. Dia ingin menggunakan semua kekuatannya untuk melakukannya lagi sebelum konsepsi artistik benar-benar hilang. Ayo gunakan semua triknya, dan mari kita lihat kekuatan apa yang dimiliki keterampilan bertarung ini, yang hanya dipahami oleh konsepsi artistik, jika digunakan dengan seluruh kekuatannya. Minum, bajingan, duel yang disepakati, kenapa kamu menamparkan wajahmu? Dengan teriakan keras, Luo Jin terbang keluar dari tumpukan puing selain terlihat sedikit malu. Luo Jin tidak mengalami kerusakan yang berarti, jadi begitu dia keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjuk ke hidung Xiaoyan dan berteriak marah. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Hanya kekuatan jiwa yang tersebar di seluruh ruang.
Douqi yang seperti api membanjiri, dan kekuatan penghancur yang mengamuk perlahan mengembun di penguasa raksasa. Melihat adegan ini, Luo Jin segera melepaskan lelucon di hatinya. Penampilan Xiao Yan saat ini sepertinya akan menampilkan kembali keterampilan bertarung sebelumnya. Pertama kali dia menggunakannya, Xiao Yan terbatas pada beberapa napas pendek, dan dia tampak agak tergesa-gesa baik secara emosional maupun rasional. Tetapi pada saat ini Xiao Yan membenamkan dirinya di dalamnya. Jika dia menggunakannya dengan seluruh kekuatannya lagi, kekuatannya mungkin lebih besar dari itu. Itu akan lebih menakutkan sebelumnya. Dengan cara ini, Luo Jin tidak memiliki waktu ekstra untuk membayangkan kekuatan keterampilan bertarung itu. Selalu membutuhkan waktu tertentu untuk menampilkan keterampilan bertarung tingkat manusia. Ini adalah kasus Xiao Yan, dan itu juga sama untuk Luo Jin. Karena kaki sebelumnya bisa dibatalkan oleh King Feng Slash, maka kali ini, itu harus sama. Menghadapi keterampilan bertarung yang akan ditampilkan Xiao Yan, Luo Jin merasa jauh lebih nyaman setelah pengalaman pertamanya. Lagi pula, hanya hal-hal asing yang bisa membuat orang merasa tidak pasti. Dengan sapuan telapak tangan, Fu Yufan terwujud, dan pemandangan yang sudah dikenalnya muncul kembali. Anggota suku Senling di luar arena juga memandang keduanya di arena dengan berbagai mata. Untuk pembangkit tenaga listrik Douqi, Xiao Yan dan Luo Jin di arena sama-sama naga di antara manusia. Tidak hanya kekuatannya sendiri yang luar biasa, tetapi juga kekuatannya sendiri, keterampilan bertarung di tangannya juga didambakan oleh mereka yang melawan kaisar. Dalam kesunyian, Xiao Yan, yang diam dengan mata tertutup sepanjang waktu, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat dia membuka matanya, cahaya terang keluar, membuatnya tidak mungkin untuk melihatnya secara langsung. Pada saat yang sama, Xiao Yan memegang penggaris raksasa di satu tangan, dan sedikit menekuk kaki kanannya saat dia melangkah mundur, mengingat dalam pikirannya munculnya gelombang pohon yang menyapu lautan hutan. Minum. Dengan teriakan nyaring seperti guntur, sosok Xiao Yan langsung melesat keluar. Pada saat yang sama, penggaris raksasa di tangannya menyapu kekosongan di depannya, dan cahaya penggaris yang luar biasa keluar dari depan penggaris secara instan. Luar biasa, semua orang di sekitarnya kekosongan itu secara paksa terkoyak, dan meledak ke arah Luo Jin dengan aura yang tak tertandingi dan menakutkan. Merasakan kekuatan yang lebih menakutkan pada cahaya Qi dari sebelumnya, Luo Jin tidak bisa menahan perasaan bermartabat di dalam hatinya. Benar saja, di bawah kekuatan penuh Xiao Yan, kekuatan keterampilan bertarung ini telah dinaikkan ke tingkat lain. Jika dia bisa tidak mengalahkan kekuatan King Feng Slash memainkan secara maksimal, Luo Jin takut dia akan sangat menderita di hadapan cahaya seperti itu. Dengan seluruh kekuatannya, Luo Jin juga benar-benar melepaskannya, dan dengan gila-gilaan menuangkan energi juang di tubuhnya ke dalam kipas batu giok di tangannya. Cahaya cian dari energi juang menerangi kehampaan yang gelap, dan permukaan tubuh Luo Jin juga ditutupi dengan sepotong cahaya biru. Hahaha, ayolah, saudara Yan Xiao, biarkan aku melihatnya juga. Betapa menakutkannya keterampilan bertarungmu dengan bantuan konsepsi artistik di bawah kekuatan penuhmu. Begitu kata-kata itu jatuh, Luo Jin berteriak keras, dan dengan lambaian telapak tangannya, kipas batu giok yang tertutup menyebar dengan keras, dan cahaya biru bersinar di mana-mana. Melukis dengan angin sepoi-sepoi, mengubahnya menjadi bentuk, menggunakan angin sebagai bilahnya, angin sepoi-sepoi memotong. Berteriak dengan keras, Fu Yufan, yang telah sepenuhnya terbungkus dalam cahaya biru, melintas di kehampaan dalam sekejap, membuat suara angin yang tajam, dan sinar cian 10.000 zang terbentuk dalam sekejap, naik melawan angin, menghadap cahaya agung yang mendekat. Keduanya bersentuhan, dan adegan sebelumnya diulang. Luo Jin menyaksikan dua energi saling memakan di lapangan, dan tidak bisa menahan perasaan lega, tetapi sebelum Luo Jin bisa melihat dengan gembira, Xiao Yan di sisi lain mengatakan sesuatu lagi. Terdengar raungan amarah, dan penggaris raksasa di tangannya melambai lagi. Tertawa. Pada saat ini, tidak hanya Luo Jin, tetapi juga banyak setengah kaisar di luar arena, bahkan pembangkit tenaga listrik Douqi, dan bahkan Luo Lao, semua melihat adegan ini di arena dengan mata terkejut, satu kali. Itu benar, saat penguasa raksasa Xiao Yan menyapu kekosongan, cahaya penguasa luar biasa lainnya yang tidak kalah dengan yang pertama ditembakkan, dan menyusul yang pertama dalam sekejap, dan bergabung dengan cahaya penguasa pertama. Berdengung, semangat juang merah seperti api yang mengamuk melukis area kosong yang luas, dan cahaya 10.000 kaki tiba-tiba menjadi lebih terang,
dan aura di atasnya juga naik seiring air pasang, dan dalam beberapa tarikan napas, kekuatan King Feng Shan ditekan. Melihat pemandangan ini, corak orang-orang di luar arena berubah lagi. Itu tidak lebih dari melakukan dua keterampilan bertarung tingkat manusia secara berurutan. Mengapa keterampilan bertarung ini masih menyatu? Penglihatan Luo Lao secara alami sangat sebanding dengan yang lain. Saat dia melihat cahaya Qi, dia sudah memiliki penilaiannya sendiri di dalam hatinya. Sekarang ketika dia melihat bahwa cahaya Qi kemudian bergabung dengan sempurna dengan yang pertama, dia segera mengerti di dalam hatinya bahwa Xiao serangkaian keterampilan bertarung Yan bukan hanya gerakan satu kaki yang sederhana, tetapi combo lanjutan, satu kaki demi satu gelombang demi satu, dan hasil akhir yang dilapiskan. Saya khawatir itu akan lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Dan Luo Jin memang terlalu ceroboh kali ini. Keterampilan bertarung Xiao Yan benar-benar sulit untuk dihadapi. Yang bisa dia harapkan saat ini adalah keterampilan bertarung ini hanya bisa bertahan satu kaki. Bukan tidak mungkin Luo Jin mengambilnya selesai, tetapi jika tidak, saya khawatir dia tidak hanya akan menghabiskan segala cara, tetapi dia juga akan menghabiskan banyak semangat juangnya. Ledakan. Tidak banyak waktu tersisa untuk Luo Jin, hanya sesaat, di bawah perlawanan gigi King Feng Shan, akhirnya dihancurkan berkeping-keping oleh Cimang yang masih kuat. Melihat ini, Luo Jin terkejut sesaat, dan meletakkan kipas giok di atas ring dengan satu tangan, dan formula segel di telapak tangannya berubah dengan cepat, dan energi pertempuran di tubuhnya mengalir ke telapak tangannya dengan hampir gila, juga bersinar terang dengan cahaya biru. Kekuatan jurus Luo Jin sebenarnya tidak lebih lemah dari King Feng Shan, dan, jika diselidiki dengan cermat, jurus ini mungkin lebih kuat dari King Feng Shan. Ini adalah salah satu dari banyak kartu Hall Luo Jin, dan jika dia menggunakannya, itu tidak akan pernah gagal. Dia percaya bahwa jika dia menggunakannya hari ini, dia tidak akan kecewa. Minum. Dengan ledakan telapak tangan Qian yang seperti kristal jatuh dari tangan Luo Jin dan meledak ke arah penguasa yang luar biasa. Telapak kristal terbang di kehampaan, dan dunia sekitarnya awalnya sunyi, tetapi badai tiba-tiba meledak, telapak kristal menghadap badai, dan membengkak melawan angin. Ledakan. Kali ini, ketika keduanya saling bersentuhan, suara tabrakan dahsyat tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi, dan dentuman sonik yang menusuk telinga terdengar terus-menerus seperti petasan yang meledak, akan terpengaruh. Telapak kristal ini benar-benar layak menjadi salah satu kartu truf Luo Jin, dan untuk sementara, itu benar-benar seri dengan Cimang itu, dan sulit untuk mengatakannya. Minum. Ada teriakan lagi, dan otot mata Luo Jin bergetar hebat mendengar suara itu. Dia benar-benar takut akan sesuatu. Barusan dia senang combo itu hanya satu kaki, tapi sekarang dia terkejut. Monster ini. Pada saat yang sama hatinya bergetar, Luo Jin juga meludah dan mengumpat dengan senyum masam, tapi dia tidak berani gegabah di hatinya. Keterampilan bertarung tingkat manusia sangat luar biasa, bahkan jika itu adalah dia, tidak mungkin untuk melakukannya berkali-kali. Luo Jin hanya berharap Xiao Yan dapat menerimanya begitu dia melihatnya. Yan tidak punya alasan untuk menghabiskan begitu banyak untuk waktu yang lama, kemenangan atau kekalahan sesaat. Minum, tertawa. Setelah 5 kaki berturut-turut, Xiao Yan akhirnya berhenti dengan wajah pucat. Bukannya dia ingin berhenti, tapi Xiao Yan ingin tahu di mana akhir dari gerak kaki ini. Tapi setelah kaki ketujuh, Xiao Yan tidak bisa, bahkan tidak mengayunkannya. Karena saat ini, semua energi pertempuran di tubuh Xiao Yan telah habis, dan jelas tidak mungkin untuk mengayunkan 8 kaki lagi. Selain itu, Xiao Yan juga samar-samar menyadari bahwa meskipun dia memiliki cukup dendam, dia mungkin tidak dapat mengayunkan kaki ke-8. Setelah kaki ke-7, Xiao Yan tiba-tiba lupa cara mengayunkan penggaris raksasa. Perasaan aneh ini juga tiba-tiba menghilang dari Xiao tubuh Yan. Konsepsi artistik benar-benar menghilang, dan Xiao Yan akhirnya menyadari arti yang berbeda. Setelah kaki ke-7, tampaknya ada penghalang. Karena alasan itulah Xiao Yan tidak dapat terus memahami kaki ke-8. Jadi, teknik kaki ini paling banyak hanya bisa mengayun sejauh 7 kaki. Xiao Yan diam-diam berpikir di dalam hatinya, Guyu tidak menjawab kata-katanya, semua hasilnya hanya bisa dikonfirmasi oleh Xiao Yan sendiri. Di sisi lain, Luo Jin benar-benar melepaskan perlawanan terakhir di hatinya saat menghadapi 5 Cimen yang telah bergabung lagi. Dengan integrasi 7 Cimen berturut-turut, rangkaian keterampilan bertarung ini sudah menjadi yang paling banyak,
keberadaan puncak dalam keterampilan bertarung tingkat manusia, jika dibudidayakan untuk sukses besar, itu mungkin sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat roh. Dalam menghadapi tingkat keterampilan bertarung yang menakutkan ini, bahkan jika Luo Jin menggunakan semua kartu trufnya, akan sulit untuk menolaknya. Oleh karena itu, daripada membuat perlawanan yang tidak perlu, lebih baik menyerahkan kekacauan ini kepada yang kuat. Luo Lao lebih tepat. Menyadari tatapan Luo Jin, Luo Lao tersenyum tak berdaya. Dia tahu kekuatan penguasa di dalam hatinya, jadi dia tidak terlalu banyak bercanda. Dengan kilasan sosoknya, dia sudah muncul di depan Luo Jin, menghadap kristal telapak tangan yang telah hancur. Ekspresi kekaguman melintas di mata Luo Lao. Kekuatan penguasa ini mungkin jauh dari sesederhana keterampilan bertarung tingkat manusia. Jika Xiao Yan mengolahnya dengan baik, dia pasti akan menjadi hebat. Xiao Yan kekuatan di masa depan kartu lubang. Luo Lao mengangkat telapak tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke penguasa yang luar biasa itu, dan aura yang mendominasi milik yang kuat menyebar dengan tenang, membuat anggota suku Senling itu terlihat kagum. Ketika Cimang mendekati Luo Lao mengangkat matanya dengan tenang menghadapi keterampilan bertarung yang menakutkan ini yang bisa menyapu pusat kekuatan setengah kaisar di bawah 9 bintang. Luo Lao memasang sikap acuh tak acuh. Doki, inilah yang dia kembangkan di tahun-tahun awalnya, ngomong-ngomong, memang jauh dari dia saat ini. Tentu, kata, memperbaiki, yang sangat sederhana tampaknya mendominasi dunia. Pada saat ini, tampaknya waktu telah membeku, dan bahkan balas dendam yang beredar di hati semua orang yang hadir telah mereda. Mang, tentu saja, tidak pengecualian. Telapak tangan Luo Lao melambai dengan ringan, dan aura pendendam yang telah menjadi sangat kejam tiba-tiba menyembunyikan aura kekerasannya, berubah menjadi garis-garis pita merah tua, memadat menjadi bola, dan kemudian telapak tangan Luo Lao dengan ringan dengan gelombang. Kelompok cahaya Doki murni tampak telah menemukan pemiliknya, dan menyapu topan di tubuh Xiao Yan dalam sekejap. Kulit Xiao Yan juga berubah dengan cepat pada saat ini. Adegan yang tampaknya sederhana ini mengejutkan semua orang yang hadir. Xiao Yan juga sangat terkejut dengan tangan Luo Lao sehingga dia tidak dapat pulih untuk waktu yang lama, dan juga menghilang. Hehe, anakmu sangat beruntung. Merupakan berkah terselubung untuk menyadari keterampilan bertarung yang luar biasa. Jika kamu menggunakannya dengan baik, itu pasti akan menjadi kartu truf besarmu di masa depan. Dengan santai mengembalikan kehampaan gelap ke keadaan semula, Lao Luo mendatangi Xiao Yan dengan gerakan, dan tersenyum pada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk mengenai hal ini, dia yakin bahwa kumpulan penguasa yang telah dia pelajari hari ini dapat menambah bahan bakar untuk kekuatan keseluruhan Xiao Yan di masa depan. Haha, ya, keterampilan bertarung saudara Yan Xiao mungkin tak terkalahkan di seluruh keterampilan bertarung tingkat manusia. Jika senjataku bukan kaki raksasa, aku pasti tak terkalahkan di tingkat keterampilan bertarung ini. Penasaran? Luo Jin juga melangkah maju, nadanya juga penuh kekaguman. Dia adalah orang pertama yang merasakan kekuatan dari keterampilan bertarung penguasa ini, dan tidak ada yang bisa menggantikan penilaiannya. Hehe, bocah Yan Xiao, lelaki tua itu melihat bahwa keahlianmu telah tercapai, dan kekuatannya cukup mengesankan. Karena ini masalahnya, ini adalah keterampilan bertarung tingkat manusia, jadi kamu juga harus memberinya nama. Xiao Yan mengangguk, mengetahui dalam hatinya bahwa keterampilan bertarung ini diciptakan olehnya ketika dia memasuki negara. Dia pernah menghancurkan kehampaan dengan satu kaki, dan menghancurkan langit. Hehe, aku sudah mengambil keputusan. Karena penggaris ini terbagi menjadi 7 kaki, maka sebut saja penggaris langit 7 kali lipat. Tanpa sadar, Xiao Yan telah memasuki dunia roh selama 10 hari di dunia luar. Xiao Yan, juara terakhir konferensi apoteker tahun ini, dan apoteker tingkat kedua yang menyempurnakan ramuan lengkap tingkat kaisar, juga setelah sang alkemis bertemu, mereka benar-benar menghilang selama 10 hari. Dalam hal ini, banyak kekuatan di kota kuno yang liar sangat terkejut. Seorang yang hidup, pembangkit tenaga listrik setengah kaisar yang bermartabat, diam-diam menghilang setelah pertemuan alkemis, yang cukup untuk menarik perhatian mereka. Selama 10 hari, berbagai pasukan keluarga yang datang mengunjungi Xiao Yan akhirnya tidak tahan lagi. Mereka menyerah secara sukarela, atau mereka berpikir bahwa Xiao Yan berusaha memperburuk keadaan, jadi mereka pergi satu demi satu. Persekutuan alkemis tidak memberikan penjelasan apapun, karena mereka tidak tahu kemana Xiao Yan pergi setelah dia pergi, dan tidak ada seorang pun di hutan belantara yang melihat Xiao Yan meninggalkan kota.
Mereka yang tahu bahwa Xiaoyan memiliki pos Void Thunderpon juga memiliki penilaian di benak mereka. Void Thunderpon adalah bahan kultivasi yang luar biasa. Ini adalah penciptaan langit dan bumi yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan pembangkit tenaga listrik setengah kaisar. Dengan temperamen Xiaoyan, sangat tidak mungkin untuk menyerah, bahkan jika dia meninggalkan kota, dalam 2 bulan, Xiaoyan pasti akan kembali. Tentu saja, ada juga banyak orang yang meragukan Pavilion Yunyin. Saya masih ingat bahwa pada pertemuan alkemis hari itu, Xuan Lao pernah mewakili Xiaoyan atas nama Pavilion Yunyin. Dengan bakat kultivasi Xiaoyan, mungkin dia benar-benar akan diterima oleh orang lain. Apa yang dihargai Pavilion Yunyin, mungkin Xiaoyan tinggal di Pavilion Yunyin sekarang. Sangat disayangkan bahwa bahkan jika setiap orang memiliki beberapa pemikiran di dalam hati mereka, kekuatan apa yang ada di Pavilion Yunyin. Belum lagi di kota kuno yang liar, bahkan jika mereka melihat seluruh wilayah selatan, tidak sedikit orang yang takut akan hal itu. Jika Anda mencari seseorang, Anda tidak boleh menemukan Pavilion Yunyin ini, bahkan jika Xiaoyan memang ada di antara mereka, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Ini juga menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan pencegah Pavilion Yunyin di wilayah selatan. Di kota kuno yang liar, di sebuah rumah terpencil dan sepi, di sebuah rumah berdebu, saat ini, ada beberapa sosok berjubah brokat, duduk mengelilingi sebuah meja. Orang-orang ini jelas Mo Di dan yang lainnya melarikan diri dengan panik di konferensi alkemis. Namun, selain Mo Di, Yan Bing, dan Old Freak Hu, ada orang yang benar-benar asing hadir. Bajingan kecil itu, apakah dia begitu rakus akan hidup dan takut mati? Untuk bersembunyi dari kita, dia menghilang lagi. Mata Mo Di suram, ketika dia memikirkan Xiaoyan, hatinya langsung menjadi marah. Reputasi yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun sekarang diambil oleh seorang junior. Apa yang didapat Xiaoyan seharusnya menjadi miliknya. Menyembunyikan kita, belum tentu. Penatua Xuan telah melangkah maju, bahkan jika Zhou Tai telah pergi, ditambah bonekanya, tidak akan mudah bagi kita untuk memindahkannya. Yan Bing menyipitkan matanya sedikit, dan tatapan dingin menyebabkan beberapa orang di lapangan merasakan hawa dingin yang muncul dari generasi muda. Mata Old Freak Hu berkedip sedikit, dia melirik ketiga pria yang duduk di depannya, tapi dia sedikit jujur dan tidak bersuara, meskipun pria yang belakangan, meskipun tidak sekuat dia, sebenarnya adalah puncak dari almarhum Seven Star Half Emperor sekarang. Mo Di tampaknya menantikan Yan Bing, tapi dia adalah yang terlemah di grup ini, jadi dia tentu saja harus sangat berhati-hati. Mendengar kata-kata Yan Bing, Mo Zai mengerutkan kening, berpikir bahwa Yan Bing berusaha menghancurkan prestise dengan merusak aspirasi orang lain, dan dengan kekuatan puncak Yan Bing di tahap akhir bintang 8,5 kaisar, dia masih bisa takut akan boneka tak bernyawa. Adapun lelaki tua Xuan itu, akan lebih baik menyerahkannya saja kepada Old Freak Hu. Anda tidak harus bertarung tanpa henti, tahan saja dan beri Yan Bing cukup waktu. Penatua Yan Bing, ini. Apakah menurutmu Guli dan Cilin tidak dapat diatur? Keduanya adalah saudara selama bertahun-tahun, dan mereka bekerja sama secara diam-diam. Akan membutuhkan banyak upaya bagi mereka untuk bergabung. Dengan orang-orang ini, bagaimana saya bisa membunuh Yan Xiao? Kata-kata ini dituangkan langsung ke kepala Mo Di seperti baskom berisi air dingin, dan amarah yang baru saja muncul di hatinya langsung padam. Melihat ini, Seven Star Half Emperor tahu bahwa Yan Bing sangat tidak puas dengan Mo Di. Jika bukan karena dia, Yan Bing tidak akan ada hubungannya dengan Xiaoyan, apalagi mendapat masalah dengan Zhou Tai itu. Sekarang Yan Bing marah, dia buru-buru berbicara. Jadi, kemana perginya burung hantu batu ini? Sama sekali tidak mungkin menghilang di kota kuno yang liar tanpa suara. Ada banyak setengah kaisar di kota. Ditemukan oleh mereka. Belum lagi Yan Xiao adalah seorang apoteker, energi pertempuran di tubuhnya bahkan lebih intens, begitu dia bergerak, dia pasti akan ditemukan. Mendengar ini, Yan Bing menekan amarah di dalam hatinya, menyipitkan matanya, dan menuangkan seteguk teh ke dalam cangkir, lalu tiba-tiba mengguncang telapak tangannya, dan cangkir teh giok itu langsung berubah menjadi bubuk, di antara jari-jari. Tidak peduli di mana dia sekarang, kita hanya harus menunggunya di Void Thunderpool. Aku tidak percaya kelompok di Pavilion Yunyin akan mengirim orang untuk melindunginya. Hehe, itu benar, segera setelah saudara Zhang Hao berhasil menerobos Kaisar setengah bintang 8, kami akan segera berangkat untuk menemukan mereka. Pada saat itu,
Yan Xiao dan Gu Li akan mati. Old Freakhu bergema dengan setengah tersenyum. Hal ini membuat mata Yan Bing berkilat dengan cahaya yang sangat dingin dan dingin. Dia melirik Seven Star Half Emperor bernama Zhang Hao, menatap Old Monster Hu, dan berkata dengan nada yang sangat mendominasi. Tidak, ketika aku menerobos ke Kaisar Setengah Bintang 9, aku secara pribadi akan membunuh mereka bertiga. Teriakan dingin ini membuat hati Mo Zai dan Hu Lao Guai tiba-tiba membeku. Keduanya bertukar pandang dengan cara yang halus, lalu menatap Yan Bing, dan mengangguk dengan keras. Saat Tuan Hu mengangguk, sedikit keringat dingin menetes perlahan dari rambut di kedua sisi pipinya. Di dunia roh, di puncak gunung, Xiao Yan, yang memejamkan mata dan menyilangkan kakinya, perlahan-lahan mundur dari kondisi kultivasi, energi pertempuran yang mengamuk di tubuhnya secara bertahap ditekan, dan dunia dengan angin menderu di sekelilingnya kembali ke tenang lagi. Saat ini, sudah malam. Langit semakin gelap, dan di ujung garis pandang yang jauh, ada cahaya keemasan yang tersisa. Langit biru bersinar merah saat ini, dan awan yang terbakar menggantung di langit seperti api yang berkobar. Xiao Yan memandangi cahaya keemasan itu dengan tenang, dan berangsur-angsur berubah menjadi tatapan. Cahaya keemasan yang terpantul di kedalaman pupilnya berubah menjadi wanita tak tertandingi dengan pakaian hijau, yang ada di seluruh negeri. Itu adalah istri Xiao Yan, Suner. Xiao Yan mengangkat telapak tangannya dengan ringan, energi pertarungan muncul di telapak tangannya, dan secara bertahap mengembun di depan Xiao Yan. Wajah Suner dan Cailin yang sama-sama cantik dan tak tertandingi muncul di depan Xiao Yan. Suner, Cailin, sebelum aku menyadarinya, aku telah pergi dari benua Douqi selama setahun. Bagaimana kabarmu selama kehadiranku? Mengangkat telapak tangannya dengan ringan, Xiao Yan dengan lembut membelai pipi dua wanita cantik imajiner yang tiada taraf di depannya, seolah-olah mereka berada tepat di depannya. Setahun jauh dari rumah, meskipun tidak lama bagi orang-orang kuat seperti mereka, keterasingan daratan membuat mereka semakin merindukan satu sama lain di hati mereka. Benua Douqi, Zhongzhou, dan domain klan Piton 9 dunia bawah tanah Belanda. Pada saat ini, beberapa sosok berdiri di depan danau yang luas, dan pemimpinnya adalah seorang wanita tiada taraf dengan sosok cantik dan temperamen dingin, dan di sampingnya, ada juga kecantikan tiada taraf yang sama cantiknya dengan mantan, yang tersebar di seluruh negeri. Namun di samping kedua wanita ini, ada seorang pria jangkung dan kuat berdiri tegak saat ini. Terima kasih, Patriark Yao Ming, telah meminjamkan saya mata air kuning 9 meter. Orang yang berbicara lebih dulu adalah wanita cantik yang memukau yang menjadi pemimpinnya. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, wanita lain di sampingnya tersenyum dan mengangguk setuju, dan menatap Yao Ming dengan penuh terima kasih. Haha, tidak perlu berterima kasih padaku untuk ini. Ini hanya masalah sepele. Semua kristal darah di mata air kuning di 9 mata air kuning neter telah terkumpul. Aku khawatir klan kita tidak akan bisa menggunakannya lagi untuk waktu yang lama. Jika itu masalahnya, maka saya lebih baik menjadi bantuan dan meminjamkannya kepada saudara Cailin. Hahaha. Wanita tak tertandingi ini, dan yang di sampingnya, adalah Cailin dan Suner. Masalah Jiuyu Huangquan telah diselesaikan, tetapi Suner menatap Cailin dengan mata cemas, mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Cailin, apakah kamu benar-benar berencana untuk masuk? Aku khawatir. Mendengar kata-kata Suner yang prihatin, Cailin tersenyum hangat, mengangguk, dan perlahan-lahan mengulurkan tangan putih bersihnya, menyatukannya dengan tangan Suner yang lembut dan halus. Apa yang kamu khawatirkan? Aku hanya ingin melihat-lihat. Belum terlambat untuk mengetahui apakah ada sesuatu. Selain itu, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa pergi kemanapun di benua Douqi. Hanya saja danau seperti itu. Jika saya turun, saya akan turun. Bukan apa-apa, saya sangat khawatir. Suara itu jatuh, seolah untuk meyakinkan Suner sepenuhnya. Sebelum Suner bisa membuka mulutnya, Cailin segera membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Selain itu, apakah kamu tidak takut pria itu akan melupakan kita setelah dia pergi ke dunia baru? Bagaimana jika dia menemukan istri lagi dengan sepenuh hati? Apa yang harus kita lakukan? Jika itu benar-benar mungkin, paling buruk, aku akan melakukannya. Pergi dan awasi dia dulu. Mari kita lihat apakah dia berani mengotak-atik bunga dan rumput. Setelah beberapa kata keluar, Cailin dan Suner tidak bisa menahan tawa, menyebabkan Yao Ming di sampingnya mengerutkan bibirnya.
Kedua gadis itu berbicara dan tertawa dan menanyakan beberapa patah kata lagi. Meskipun Suner tidak mau di dalam hatinya, Cailin bersikeras melakukan ini, dan Suner tidak bisa menghentikannya jika dia mau. Alih-alih khawatir tak berdaya di hatinya, dia harus mencoba yang terbaik untuk berdoa untuknya saat ini. Saya harap Cailin akan pergi ke 9 meter Yellow Springs kali ini dan tidak akan terjadi apa-apa. Di saat yang sama, Suner juga merindukan Xiao Yan lagi di tengah tawa barusan. Dia juga hampir lupa bahwa seiring berjalannya waktu, Xiao Yan juga telah meninggalkan benua Doqi selama setahun. Ketika dia memikirkannya sekarang, dia bahkan lebih khawatir lagi, dia mencari Xiao Yan. Sementara Suner dalam keadaan linglung, tubuh halus Cailin bergetar, sosoknya yang lembut dan cantik langsung muncul di permukaan danau, dan dia akhirnya melirik Suner dan Yao Ming di pantai. Wajah cantik Cailin adalah... Lihat, dia masih tidak tahu apa yang ada di dasar mata air kuning 9 meter. Alasan mengapa dia ingin turun adalah karena dia hanya ingin memahami bagaimana keluarga besar ular sanca menelan 7 warna berakhir seperti ini di tamat. Dengan berlalunya waktu yang cepat, Xiao Yan telah menghilang di kota kuno yang liar selama setengah bulan, tidak terlihat. Meskipun penyembunyian Xiao Yan menyebabkan gangguan yang cukup besar di seluruh hutan belantara, gangguan semacam ini hanya berlangsung kurang dari setengah bulan, dan secara bertahap ditekan oleh semakin banyak pusat kekuatan setengah kaisar di kota kuno hutan belantara turun. Di sini, di kota kuno yang liar, akan ada cerita baru yang terjadi setiap hari. Meskipun Xiao Yan adalah seorang jenius dan keterampilan alkimia belum pernah terjadi sebelumnya di kota liar ini, kisah kota kuno yang liar tidak akan berhenti hanya untuk Xiao Yan. Ketika beberapa pembangkit tenaga listrik di kota kuno yang liar memperhatikan kerumunan pembangkit tenaga setengah kaisar, meskipun mereka pasti akan sedikit penasaran tentang siapa mereka dengan cepat bereaksi. Untuk begitu banyak pembangkit tenaga setengah kaisar yang berkerumun di sini, di kota kuno yang liar ini, selain dari kolam guntur kosong sekali dalam 100 tahun, saya khawatir tidak ada alasan kedua untuk ditemukan. Sampai saat ini, beberapa orang tua di kota yang mengetahui hal ini baru sadar, ini dihitung sebagai 1 hari, dan hanya tersisa 1,5 bulan sebelum pembukaan Void Thunder Pond kali ini, semua akan datang ke hutan belantara. Jika tidak ada hal besar yang terjadi, mereka tidak akan berminat untuk datang ke sini. Untuk setengah kaisar, terutama setengah kaisar tingkat tinggi, tidak mudah untuk meningkatkan kekuatan mereka pada level saat ini, tetapi agak tidak realistis untuk mengandalkan harta alam yang memungkinkan setengah kaisar meningkatkan kekuatan mereka. Anda tahu, ini adalah perbatasan daratan, tanah tandus, bagaimana bisa ada sumber daya budidaya yang tiada taraf, bahkan jika ada, mereka seharusnya dikumpulkan oleh monster-monster kuat itu sejak lama, dan jika mereka ingin mengambilnya dari mereka, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Semudah itu. Daripada mencari masalah, lebih baik berlatih dengan ketenangan pikiran. Sebagai perbandingan, ini adalah cara yang benar. Tapi sekarang, Void Thunder Pond adalah angka ganjil di antara banyak sumber budidaya. Hanya dalam beberapa hari, hampir 100 pembangkit tenaga setengah kaisar telah muncul di kota kuno yang liar. Jajaran yang begitu besar, melihat seluruh wilayah selatan, juga bisa disebut sebagai keberadaan yang sangat kuat. Hampir 100 pusat kekuatan setengah kaisar berkumpul di kota kuno Manhuang. Untuk sementara, seluruh Manhuang menjadi lebih hidup. Semua orang secara alami secara bertahap melupakan Xiao Yan, pria surga yang sombong. Namun, kota kuno biadab yang ramai juga disertai dengan semakin banyak pusat kekuatan setengah kaisar, dan masalah muncul sebagai gantinya. Kekuatan pembangkit tenaga setengah kaisar secara alami tidak dapat disangkal. Jika pembangkit tenaga dari tingkat yang sama bertarung satu sama lain, hasil pertempuran akan sulit untuk dilihat. Oleh karena itu, secara umum, bahkan jika ada konflik antara beberapa kaisar setengah pembangkit tenaga listrik, itu masih tidak dapat disangkal. Cobalah juga untuk tidak melakukannya jika Anda bisa. Tapi sekarang, meskipun semua orang adalah pembangkit tenaga setengah kaisar, mereka biasanya memiliki keraguan tentang satu sama lain dan jarang melakukan apapun. Tetapi sekarang, pemandangannya berbeda. Melihat waktu pembukaan Void Thunder Pond semakin dekat, namun total pos Void Thunder Pond hanya ada 30 pos. Dikatakan bahwa ada terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit bubur. Saat ini, meskipun ada hampir 100 pusat kekuatan setengah kaisar di kota kuno yang liar, pada akhirnya, hanya kurang dari sepertiga dari mereka yang dapat memasuki kehampaan, kolam petir.
Hasil ini akan membuat sebagian besar pembangkit tenaga setengah kaisar ini mengalami pengalaman ini dengan sia-sia. Tapi setengah kaisar adalah setengah kaisar, yang bisa mencapai level ini tanpa ada kesombongan di hatinya. Mereka bekerja sangat keras untuk mendapatkan tiket dari Void Thunderpool, tetapi pada akhirnya itu hanya membuang-buang waktu. Ini benar-benar tidak dapat diterima di hati mereka. Oleh karena itu, bahkan jika mereka tidak dapat memasuki Void Thunderpool pada akhirnya, setengah kaisar ini pembaca tidak akan pernah mau menjadi penonton. Dengan cara ini, pertempuran terus-menerus di kota kuno yang liar secara resmi dimulai dalam kehampaan. Ini tidak hanya untuk memperebutkan kualifikasi untuk memasuki Void Thunderpool, tetapi juga untuk memamerkan hasil kultivasi mereka dalam pertempuran, yang dapat dianggap sebagai semacam pamer, jenis kompetisi yang berbeda. Di Persatuan Alkemis, Presiden Guli dan Chief Fosfor berdiri di halaman dalam, mereka menatap lingkaran pertempuran di atas langit, dan tidak bisa menahan desahan pelan. Hei, bocah Yan Xiao itu, kemana dia pergi? Saat ini, Void Thunderpool akan dibuka, tapi saat ini dia bermain menghilang lagi. Memikirkan Xiao Yan, Guli mau tak mau menggelengkan kepalanya, dan juga sangat penasaran dengan keberadaan Xiao Yan. Setelah Xiao Yan meninggalkan persekutuan alkemis hari itu, dia menghilang sepenuhnya seolah-olah dunia telah menguap, bahkan tanpa meninggalkan jejak nafas, yang tampak sangat aneh. Chief Fosfor juga sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata itu, khawatir tentang Xiao Yan di dalam hatinya, sedikit ragu, dan berkata, "Guli, kamu bilang Yan Xiao, akankah Modi?" Sebelum dia selesai berbicara, Guli melambaikan tangannya dengan ringan, menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, "Tidak mungkin." Pada saat itu, Zhou Tai masih berada di kota kuno yang liar, dan mereka melarikan diri karena malu. Mereka tahu kekuatan Zhou Tai di dalam hati mereka, dan mereka tidak akan pernah menyerang Yan Xiao dengan gegabah. Yan Bing mengetahui hal ini dengan sangat baik. Begitu mereka ditemukan, bahkan dia tidak mampu membayar konsekuensinya. Saat ini, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dan melihat apa yang terjadi. Mungkin, saat kita di sini mengkhawatirkan Yan Xiao, tidak masalah di mana dia duduk di gunung dan mengawasi harimau. Old Guli menyipitkan matanya, berpikir dalam hatinya, dan sekali lagi melihat lingkaran pertempuran yang semakin berapi-api di atas langit, Guli diam-diam berkata di dalam hatinya. Lagi pula, bukankah dia sama terakhir kali? Berpartisipasi dalam dunia roh. Di puncak gunung, Xiao Yan, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, sedikit menggerakkan alisnya, kelopak matanya sedikit bergetar, dan keluar dari kondisi kultivasi, dia menoleh, dan sosok Luo Lao tidak jauh di belakang datang perlahan, dan Luo Jin, yang mengikuti di sampingnya, telah meninggalkan dunia ginseng. Melihat orang itu datang, Xiao Yan segera berdiri dan memberi hormat dengan hormat. Meskipun dia dan Tuan Luo sudah berkenalan, sesepuh adalah sesepuh, dan sesepuh adalah sesepuh. Dalam hal etiket, Xiao Yan jarang akan kalah dengan yang lain. Tentu saja, itu didasarkan pada rasa saling menghormati antara dua pihak. Saya bukan tahanan, hormati saya dan kembalikan, ini adalah prinsip yang selalu dilakukan Xiao Yan. Luo Lao mengangguk sambil tersenyum sebagai balasan kesopanan dibandingkan dengan Xiao Yan. Luo Lao sangat kasual sepanjang hidupnya, dan etiket tidak lebih dari kepura-puraan yang dangkal baginya, tetapi sikap Xiao Yan membuatnya cukup puas. Hehe, jika tidak apa-apa, orang tua itu tidak akan repot-repot mengganggu kultivasimu, tapi saat ini, kamu mungkin sedang keluar. Berjalan ke Xiao Yan, kata Luo Lao sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Luo Lao, Xiao Yan tiba-tiba tertegun, arti dari kata-kata ini adalah untuk mengusirnya. Tapi Tuan Luo bukan orang seperti itu, apakah dia dari suku Senling? Xiao Yan mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan di dalam hatinya, dan bahkan memiliki keraguan tentang orang-orang dari klan Senling. Hehe, jangan terlalu memikirkannya. Orang-orang Senling bukanlah ras yang tidak membalas kebaikan mereka. Alasan mengapa mereka membiarkanmu pergi adalah karena seseorang datang ke pintu. Apalagi jika tebakanku benar, orang itu pasti mencarimu. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Yan segera mengerutkan kening, dan dia tidak bisa menahan rasa terkejut di dalam hatinya, mencarinya. Di luar klan Senling, Xiao Yan tidak pernah menyebutkan masalah datang ke alam spiritual kepada siapapun, jadi bagaimana mungkin ada yang tahu bahwa dia ada di sini. Namun,
Hanya dengan melihat senyuman di wajah Luo Lao, pria yang datang untuk mencarinya seharusnya tidak berada di sini untuk membuat masalah. Dalam hal ini, saya juga ingin bertanya bagaimana dia tahu dia ada di sini. Berdengung. Ditemani oleh lingkaran riak energi tak terlihat yang menyebar, seorang pemuda berjubah hitam dengan wajah tampan perlahan berjalan keluar dari halaman kecil bobrok di selatan kota. Tetapi pada saat ini, di depan beranda di luar halaman, sesosok tubuh sedang menunggu di depan pintu dengan penuh keraguan, ragu apakah akan masuk atau tidak. Semua orang di hutan belantara tahu bahwa halaman kecil di depannya adalah tempat tinggal orang kuat yang dikenal sebagai Luo Lao. Hari ini, tujuannya adalah datang ke sini untuk memastikan tebakan di hatinya. Yan Xiao telah hilang selama setengah bulan. Dalam setengah bulan terakhir, struktur kekuatan di kota kuno yang liar terus berubah. Dibesarkan terus-menerus, setengah kaisar bintang 3 biasanya dapat mengendalikan kekuatan satu sisi, tetapi sekarang tidak signifikan di antara kelompok pembangkit tenaga listrik setengah kaisar. Dan saat ini, saya tidak tahu siapa yang mengirim berita selain Yan Xiao yang telah menghilang. Sebenarnya ada setengah kaisar bintang 3 yang memegang Void Thunder Pond di kota kuno yang liar ini. Penyebaran berita ini membuat semua pusat kekuatan Half Emperor di kota kuno yang liar menjadi gila dalam sekejap, dan mata berdarah penuh keserakahan berpatroli di setiap Half Emperor bintang 3, seolah-olah mereka ingin melihat menembus tulangnya. Secara kebetulan, ketika semua orang mencari setengah kaisar bintang 3, berita yang datang entah dari mana menyebar dengan liar lagi kali ini. Mata semua orang tertuju pada Qin Zhong yang akrab dengan Xiao Yan. Benar, pada saat ini, orang yang berdiri di depan halaman tidak lain adalah Qin Zhong. Saat ini, Void Thunder Pontai seperti kentang panas. Siapapun yang jatuh ke tangan akan menjadi sasaran kritik publik. Kecuali untuk setengah kaisar berpangkat tinggi, di kota kuno yang liar, Void Thunder Pontai dikenal semua orang di permukaan, yang masih ada di Qin Zhong. Oleh karena itu, dalam beberapa hari terakhir, seluruh hutan belantara telah rusuh karena Qin Zhong. Siapapun di bawah Seven Star Half Emperor dengan panik mencari Qin Zhong. Simpan pos Void Thunder Pond di tangannya, dan sembunyikan jauh sebelum berita menyebar. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk tampil di sini. Berdiri di luar beranda, Qin Zhong penuh dengan keraguan, dengan harapan dan kekhawatiran di dalam hatinya. Faktanya, Qin Zhong tidak tahu bahwa Xiao Yan bersama Tuan Luo, dan dia datang ke sini kali ini hanya dengan sikap mencobanya. Dia berharap menemukan Xiao Yan, tetapi dia tidak ingin Xiao Yan pergi, menjadi suakanya. Sebelumnya, Qin Zhong diam-diam pergi ke Alchemist Guild, dan sekarang dia menjadi sasaran kritik publik. Semua orang ingin mendapatkan Void Thunder Pond padanya, jadi dia harus berhati-hati dalam tindakannya, bahkan para tetua Alchemist Serikat harus waspada. Melihat Guli dan Chi Phosphor, keduanya secara alami tahu tentang hubungan antara Qin Zhong dan Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka juga menjawab dengan jujur tentang keberadaan Xiao Yan. Meskipun hasilnya tidak memuaskan, Qin Zhong tahu bahwa mereka tidak membohongi diri sendiri. Meninggalkan persekutuan alkemis, tempat pertama yang dipikirkan Qin Zhong secara alami adalah apa yang dipikirkan kebanyakan orang, Xiao Yan pasti berada di Pavilion Yunyin. Bagaimanapun, semua orang di kota kuno yang liar melihatnya dengan mata kepala sendiri ketika Tuan Xuan melangkah maju untuk Xiao Yan atas nama Pavilion Yunyin hari itu. Tapi setelah dipikir-pikir, Qin Zhong mengerutkan kening. Pavilion Yunyin penuh dengan bisnis sepanjang hari, dan ada banyak pusat kekuatan kaisar setengah di antara mereka. Meskipun Pavilion Yunyin memiliki aturan ketat dan benar-benar melarang pertempuran di dalamnya, bahkan jika keberadaannya terungkap, itu masih merupakan pukulan telak bagi Qin Zhong saat ini. Dia tidak berada di persekutuan alkemis, juga tidak memiliki cara untuk memasuki Pavilion Yunyin, juga tidak meninggalkan kota kuno yang liar. Selain itu, satu-satunya tempat yang bisa dikunjungi Xiao Yan adalah halaman sepi yang bobrok ini. Saat ini, satu-satunya orang di kota yang masih berhubungan dengan Xiao Yan, dan yang tidak memikirkannya, atau tidak berani mendekatinya, adalah satu-satunya di sini. Di luar beranda, Qin Zhong dengan gugup melihat ke halaman kecil di depannya dibandingkan dengan mencari Xiao Yan. Luo Lao yang berada di halaman kecil saat ini yang membuatnya merasa lebih gugup. Dalam keadaan seperti itu, semakin ragu seseorang, semakin gugup dia. Sejak Qin Zhong datang ke sini, dia telah berdiri di depan pintu selama hampir 1 jam, dan ketegangan di hatinya tidak perlu dikatakan lagi.
bahkan pernapasan normal menjadi sesak napas, dan sedikit keringat dingin keluar dari dahi. Di halaman dalam halaman, Xiaoyan keluar dari alam roh, dan kekuatan jiwa yang besar membuatnya segera menyadari orang yang berdiri di luar pintu masuk. Hah, aku benar-benar tidak menyangka, ternyata itu dia. Sepertinya dia datang ke sini dengan sikap mencobanya. Apakah karena Tuan Luo dia tidak masuk? Menggumamkan sesuatu di mulutnya, Xiaoyan tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan pencegah Lao Luo di kota kuno yang liar ini benar-benar menakutkan. Dengan kekuatan setengah kaisar bintang 3 Qinzhong, dia bisa disebut sebagai pesta yang kuat di hutan belantara bagaimanapun. Saat ini sungguh menakjubkan untuk menunjukkan penampilan ini. Melangkah ringan, Xiaoyan berjalan menuju halaman luar. Pintu kayu antara halaman luar dan halaman dalam ditutup, jadi Qinzhong tidak bisa melihat Xiaoyan, dan halaman kecil ini diselimuti aura Luo Lao. Eksplorasi bahkan lebih mustahil. Hehe, kebetulan sekali. Bukankah ini patriark dari keluarga Qin? Mengapa? Setengah kaisar itu mengejarnya dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Jadi dia ingin datang ke sini untuk mencari perlindungan dengan Luo Lao. Benar? Yan itu Xiao agak berbeda dari hubungan Luo Lao. Tapi geng lama Luo adalah Yan Xiao, bukan kamu. Tepat sebelum Xiaoyan mencapai pintu kayu, dia akan membukanya dan keluar di luar pintu masuk. Qinzhong tampak terkejut tidak jauh di belakang, di mana seorang lelaki tua dengan wajah murung berjalan perlahan. Melihat aura lelaki tua itu beberapa kali lebih kuat daripada Qinzhong. Dia tampaknya adalah orang yang kuat di tingkat setengah kaisar bintang 6. Mendengar suara itu, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, dan perlahan-lahan menurunkan telapak tangan yang akan dia angkat lagi. Kemudian, seringai muncul di sudut mulutnya, dan kekuatan jiwanya menyebar, mengamati situasinya, di luar pintu masuk saat ini. Kalau aku tidak salah, kaulah yang merilis berita yang diposting Void Thunderpool padaku. Li Gan. Menyipitkan matanya, mengabaikan kata-kata Li Gan, Qinzhong menatap sosok yang berjalan perlahan di seberang, dan memarahi dengan marah. Orang itu tidak lain adalah patriark keluarga Li di kota kuno yang liar, Li Gan. Hehe, saudara Qinzhong, kamu tidak bisa mengatakan itu. Kolam petir Void adalah untuk mereka yang bisa mendapatkannya. Tidak ada gunanya bersembunyi dan bersembunyi sepertimu. Ketika saatnya tiba, kolam guntur di tanganmu, itu masih tidak dapat dihindari bahwa itu akan diambil. Saya hanya ingin Anda mengenal diri Anda sedikit dengan melakukan ini. Mengenai teguran marah Qinzhong, Li Gan tidak menyangkalnya, dan saat berbicara, langkah kakinya tidak pernah berhenti, dan dia langsung berjalan menuju Qinzhong. Kamu mengharapkan aku datang ke sini? Qinzhong berkata dengan suara waspada dan marah, semangat juang di tubuhnya telah menyebar ke seluruh tubuh, dan dia selalu siap menghadapi Li Gan di depannya. Hehe, lagi pula, Yan Xiao adalah satu-satunya yang dapat kamu andalkan di kota kuno yang liar ini. Kamu bersedia mempertaruhkan nyawamu untuknya. Dia secara alami akan menyimpan perasaan ini di dalam hatinya. Sekarang dia telah menghilang, tentu saja Anda akan menemukannya di sini. Hanya saja tampaknya sedikit lebih awal dari yang saya harapkan. Sudut mulut Li Gan meringkuk menjadi senyuman sinis, dan cahaya dingin meluap dari matanya. Kelompok orang Xiaoyan dan Mo bertarung habis-habisan, karena itu masalahnya, biarkan mereka bertarung, orang yang paling bertarung akan kehilangan keduanya, tapi dia hanya peduli pada Void Thunderpool. Sangat mudah untuk dihitung, tapi meski begitu, di bawah hidung Luo Lao, jika kamu berani membunuhku, saudara Yan Xiao pasti akan tahu. Wajah Qinzhong bergetar tak henti-hentinya, Li Gan di depannya benar-benar orang yang ganas dan ganas. Li Gan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, mengangkat matanya dengan ringan, dan berkata, "Siapa bilang aku akan membunuhmu? Aku tahu hasilnya akan sangat merepotkan, jadi aku hanya perlu Void Thunderpool Post di tanganmu, itu sudah cukup." Qinzhong merasa sedikit lega, setidaknya, Li Gan di depannya tidak akan menyakiti hidupnya, tetapi dia tidak bisa kehilangan kewaspadaannya. Bahkan jika kamu merebut Void Thunderpool Post dariku, aku khawatir kamu tidak akan bisa menyimpannya. Tentang ini, saudara Qinzhong tidak perlu repot. Qinzhong ingin menunda lebih lama lagi, berharap memikirkan cara untuk melarikan diri. Jarak antara setengah kaisar bintang 3 dan setengah kaisar bintang 6 terlalu besar, dan dia benar-benar tidak dapat bertemu langsung. Tapi Li Gan jelas tidak ingin Qinzhong melarikan diri,
dan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Li Gan, yang hanya berjarak beberapa meter dari yang terakhir, tiba-tiba membuat kerusuhan dan menangkap Qin Zhong. Dalam sekejap, Li Gan telah tiba di depan Qin Zhong, dan angin kencang bertiup kencang di atas Qin Zhong, membuatnya hampir mati lemas, membuatnya sulit untuk menggerakkan tubuhnya. Qin Zhong tidak memiliki cara untuk menghindari pukulan ini, sementara Li Gan meraih kepala mantan dengan aura yang sangat menakutkan. Meskipun tidak mungkin bagi Li Gan untuk benar-benar membunuh Qin Zhong, jika dia hanya melukai otot dan tulangnya, dia masih percaya diri dengan kemampuannya. Bahkan jika Yan Xiao benar-benar datang kepadanya saat itu, tidak mungkin melakukan apapun padanya. Menghadapi pukulan yang mengancam itu, Qin Zhong tahu bahwa dia bukan tandingannya, tetapi sekarang Li Gan ada di depannya. Qin Zhong merasa seperti duri di punggungnya dengan semangat juang yang melonjak, dan sudah terlambat untuk mundur sekarang. Lagi pula, Qin Zhong bukanlah orang yang pengecut, dia sudah pemarah, jadi dia takut pada Li Gan karena kekuatannya. Cobalah, mungkin akan ada titik balik. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa keras Qin Zhong mencoba yang terbaik, kekuatannya masih tidak lebih dari setengah kaisar bintang 3. Dibandingkan dengan Li Gan di depannya, dia berjarak 3 bintang penuh, itu bisa disebut Tianhe. Benar saja, itu hanya pertemuan tatap muka. Qin Zhong hanya bertahan beberapa saat, dan dikalahkan dan mundur oleh salah satu sarkasme Li Gan. Dalam pertempuran ini, Qin Zhong bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Sulit membayangkan bahwa ketika Xiao Yan dan Li Gan bertarung satu sama lain, mereka mampu memaksa yang terakhir untuk mengakui kekalahan. Betapa menakutkannya kekuatan Xiao Yan. Jie, jangan terganggu selama pertempuran. Tepat ketika Qin Zhong tercengang oleh kekuatan Xiao Yan, kata-kata mencibir Li Gan diam-diam terdengar dari samping telinganya. Ledakan. Sebelum Qin Zhong bisa bereaksi, Li Gan memukul keras perut Qin Zhong dengan kaki cambuk yang penuh dengan kekuatan eksplosif dan menakutkan. Tubuh Qin Zhong terbang terbalik tak terkendali, dan mendarat di depan pintu halaman kecil dengan dada tegak, darah menyembur keluar dari mulutnya dengan embusan, menodai kekosongan merah. Jie. Tapi setengah Kaisar Samsung, benar-benar mengalihkan perhatiannya dari pertempuran dengan orang tua ini. Kamu benar-benar tidak menganggap serius orang tua ini. Li Gan mencibir dan berjalan perlahan menuju Qin Zhong. Pukulan barusan, meskipun tidak dapat melukai Qin Zhong secara serius, sudah cukup untuk membuatnya sulit untuk melawan. Haha, Li Gan, apa kau tahu kenapa perhatianku barusan? Menghadapi cibiran Li Gan, Qin Zhong menunjukkan sedikit sarkasme, dan balas tertawa. Sedikit mengernyit, Li Gan menatap Qin Zhong dengan mata menyipit, matanya memadat, dia sudah sedikit marah, dan di telapak tangan di bawah jubah lengan, semangat juang yang bergejolak perlahan mengembun. Hahaha, alasan mengapa aku terganggu sekarang adalah karena aku ingat pertempuran antara Yan Xiao dan kamu. Kaisar setengah bintang 6 yang agung, sebenarnya menyerah di depan setengah kaisar bintang 3, hahaha. Setelah mengucapkan sepatah kata pun, Li Gan sudah sangat marah. Kulitnya tiba-tiba menjadi suram, sosoknya langsung bergerak, dan dia mendatangi Qin Zhong yang belum bangun, dan meraih leher Qin Zhong. Ledakan. Namun, tepat ketika Qin Zhong siap untuk dianiaya oleh Li Gan di depan Qin Zhong tiba-tiba terbang terbalik, seperti bola meriam, dan dengan kejam menabrak rumah. Yan Xiao, kamu benar-benar di sini. Melihat sosok berjubah hitam di depannya, Qin Zhong terkejut, dia pikir dia baru saja jatuh ke dalam perangkap Li Gan, tetapi tanpa diduga, Xiao Yan benar-benar ada di sini. Mengenai hal ini, Xiao Yan juga mengangguk dan tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa alasan Qin Zhong datang ke sini adalah karena dia jatuh ke dalam tipuan Li Gan, tapi ini bisa dianggap merugikan diri sendiri. Keberuntungan seperti ini benar-benar diambil oleh Qin Zhong. Aku menabraknya. Li Gan, aku memberimu kesempatan terakhir kali, tapi aku tidak berharap kamu memperhatikanku lagi. Melihat ke belakang, Xiao Yan menatap Li Gan yang berjalan keluar dari reruntuhan, matanya dipenuhi rasa dingin. Terakhir kali, itu karena Tuan Luo hadir dan ada banyak orang kuat dari kota kuno liar yang menonton, jadi dia tidak membunuhnya. Tanpa diduga, Li Gan ini berani menyerang orang-orang di sekitarnya, dan dia benar-benar hidup, untuk namanya kata, berani, menderita keruntuhan Okto Kutub sepenuhnya tanpa tindakan pencegahan apapun menyebabkan Li Gan banyak luka, terutama energi gelap 8 kali lipat, yang membuatnya sangat menderita. Saat ini, tubuhnya masih bergolak dengan ki dan darah.
Begitu dia keluar dari reruntuhan, ketika dia melihat Xiao Yan, kulit Li Gan tidak bisa tidak segera berubah, wajah suram di wajahnya menghilang seketika, digantikan oleh kesungguhan yang dalam. Tentu saja, dia tahu kekuatan Xiao Yan secara pribadi, jika ada pertarungan nyata, dengan metode Xiao Yan, jika dia menggunakan rolet api yang berbeda terakhir kali, dia tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Bajingan, kenapa orang ini benar-benar ada di sini bersama Tuan Luo? Jika kamu melawannya di sini, kamu tidak akan bisa memanfaatkannya sama sekali. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Li Gan juga diam-diam terkejut, otot-otot paling sederhana berkedut hebat. Dia menyesal telah memikat Qin Zong ke pos Void Thunder Pond. Melihatnya sekarang, dia sedang menggali kuburnya sendiri. Secara alami, tidak perlu banyak bicara tentang kekuatan Xiao Yan. Apalagi Guild Alchemist dan Pavilion Union berdiri di belakangnya, sejauh yang dia ketahui sendirian, Raja Utara saja setidaknya bisa menggambar dengan Li Gan. Dengan pertempuran mengerikan Yan keterampilan, Li Gan sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang melawan Xiao Yan. Oleh karena itu, karena dia tidak bisa mengalahkannya apapun yang terjadi, satu-satunya cara saat ini adalah melarikan diri. Memikirkan hal ini, Li Gan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Cahaya gelap melintas di kedalaman matanya, dan sedikit cibiran muncul di sudut mulutnya, seolah-olah dia sedang memikirkannya. Hehe, ternyata kakak Yan Xiao. Kenapa? Qin Zong adalah temanmu. Menghadapi Xiao Yan, Li Gan tidak berani ceroboh. Meskipun Xiao Yan terlihat muda, tetapi kekuatannya telah mencapai level ini, siapa yang bodoh? Mendengar bahwa Li Gan berpura-pura bodoh dan tidak tahu, Xiao Yan mencibir di dalam hatinya, tetapi bertanya dengan sedikit kecurigaan di wajahnya. Oh, kenapa? Saudara Qin Zong adalah temanku. Hampir semua orang di kota liar kuno tahu tentang ini. Apakah kamu tidak tahu, Yang Mulia Li Gan? Mendengar ini, Li Gan tiba-tiba memasang ekspresi terkejut di wajahnya, seolah dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Itu dia. Hehe, saudara Yan Xiao mungkin tidak tahu sesuatu. Selama beberapa bulan terakhir, lelaki tua itu mengasingkan diri, dan dia baru saja meninggalkan pengasingan sampai kemarin. Dia sangat ingin menemukan Void Thunder Pool posting dia mendengar desas-desus di kota bahwa saudara Qin Zong memiliki. Itulah mengapa saya bekerja sangat keras untuk menemukannya dan ingin bertukar barang, tetapi saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini benar-benar kesalahpahaman, salah paham, hehe. Mendengar kekeliruan Li Gan, Qin Zong tiba-tiba tidak tahan emosinya. Dia awalnya adalah orang yang pemarah, dan dia tidak menahan diri sampai kekuatannya mencapai tingkat setengah kaisar. Tapi saat ini, Li Gan sangat membingungkan hitam dan putih, bagaimana ini membuatnya bisa tahan. Tapi tepat ketika Qin Zong hendak meledak, Xiao Yan diam-diam mentransmisikan suaranya dan menstabilkan Qin Zong. Aku ingin melihat trik seperti apa yang ingin dimainkan Li Gan ini. Setelah mencibir di dalam hatinya, Xiao Yan menoleh sedikit untuk menatap Li Gan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan berkata, "Itu benar, saya salah paham, tapi saya mendengarnya dengan sangat jelas di halaman barusan. Andalah yang memaksa Qin Zong ke sini selangkah demi selangkah, dan apa yang Anda lakukan adalah karena Void Thunder Pond di tangannya, jadi Anda ingin terus menjelaskan." Begitu kata-kata ini keluar, suasana di lapangan langsung menjadi tegang, dan hati Li Gan juga dipenuhi amarah setelah berbicara lama sekali. Xiao Yan di depannya sudah mendengar apa yang dia katakan sebelumnya. "Yan Xiao, beraninya kau mempermainkan orang tua ini." Sekarang setelah kata-kata itu dijelaskan, Li Gan tidak lagi berbaikan, dan langsung meneriaki Xiao Yan dengan marah. Xiao Yan mencibir ini, memutar lehernya, menatap Li Gan, dan berkata sambil mencibir, "Kenapa, kamu tidak berencana untuk melanjutkan? Jika memang begitu, biarkan aku bersenang-senang denganmu. Kebetulan aku baru saja berlatih keterampilan bertarung, jadi aku akan melatihnya denganmu terlebih dahulu." Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan melambaikan tangannya yang besar, cahaya hitam menyala, penguasa misterius yang besar itu segera jatuh ke telapak tangannya, langkah kakinya bergerak sedikit, dan dia langsung melemparkan langkah Tianjue, bergegas menuju Li Gan. Ledakan. Ada ledakan keras lainnya, dan sesosok tubuh terbang keluar dari tubuh sepenuhnya tak terkendali, dan kemudian membentur tanah dengan keras, dengan darah menyembur keluar dari mulut, dan seluruh orang itu hampir terluka parah. Dan tidak jauh dari orang ini, Xiao Yan berjalan ke arahnya dengan sembarangan.
Penggaris hitam raksasa di tangannya meninggalkan bekas beberapa inci di tanah. Di belakangnya, Qin Zong juga mengikuti dengan wajah kosong. Di belakang Xiaoyan. Setelah melihat kekerasan Xiaoyan, Qin Zong benar-benar mati rasa terhadap pemandangan di depannya. Sejak awal serangan Xiaoyan, Kaisar setengah bintang 6 di depannya, lawan yang mustahil di mata Qin Zong, seperti genangan lumpur di depan Xiaoyan saat ini. Dengan kekuatan setengah Kaisar bintang 6, di depan Xiaoyan, dia sangat dianiaya sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Qin Zong juga ingat bahwa ketika Xiaoyan pertama kali tiba di hutan belantara dan bertarung melawan Li Gan, meskipun dia masih mengalahkan Li Gan pada akhirnya, itu hanya dengan mengandalkan keterampilan tubuhnya sendiri dan keterampilan bertarung yang menakutkan Si Wei. Pada saat itu, Xiaoyan, dengan alasan tidak menggunakan keterampilan bertarungnya dengan seluruh kekuatannya, paling banyak hanya bisa menggambar dengan Li Gan, bahkan jika itu masalahnya, Xiaoyan pasti akan menderita pada akhirnya. Lagi pula, kekuatan setengah Kaisar bintang 6 tidak hanya mewakili kekuatannya sendiri, tetapi cadangan energi pertempuran di tubuhnya jelas tidak sebanding dengan setengah Kaisar bintang 3 seperti Xiaoyan. Tapi sekarang, hanya dalam beberapa bulan, kekuatan Xiaoyan telah berkembang ke titik ini. Sebelumnya, dia hanya bisa menggambar dengan Li Gan, tapi sekarang dia dapat dengan mudah menangani yang terakhir. Kontras kekuatan yang sangat besar ini membuat Qin Zong, seorang saksi, mau tidak mau merasa sedikit tidak nyata. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berani mempercayainya, faktanya sama. Tingkat pertumbuhan Xiaoyan benar-benar di luar imajinasi. Bahkan Luo Lao kagum dengan hal ini. Tentu saja, setengah Kaisar bintang 6 adalah setengah Kaisar bintang 6. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, bagaimanapun juga, kekuatannya tetap ada. Tentu saja tidak mudah bagi Xiaoyan untuk menghadapinya, tetapi tidak peduli bagaimana Li Gan melawan, setelah putaran Xiaoyan setelah berulang kali dibombardir oleh penguasa yang berat, itu tidak berguna sama sekali. Xiaoyan juga memiliki pemahaman yang lebih nyata tentang kekuatan lapisan ketujuh yang menghancurkan langit. Lagi pula, dia melawan Luo Jin hari itu, dan dia akan memegang tangannya bagaimanapun caranya. Tapi hari ini berbeda, menghadapi Li Gan, Xiaoyan tidak akan merasakan beban sedikit pun di hatinya, tapi sedikit bersemangat untuk mencoba. Setelah 3 kaki berturut-turut, setengah Kaisar bintang 6 ini sudah kelelahan. 3 kaki berturut-turut, setiap kaki setara dengan keterampilan bertarung tingkat tinggi manusia, dan Li Gan secara alami tidak tahan di bawah 3 kaki. Ahem, ini, skill bertarung macam apa ini? Di bawah reruntuhan, sosok Li Gan masih terkubur dan belum keluar dibandingkan dengan ini, dia tampaknya lebih memperhatikan keterampilan bertarung yang baru saja ditampilkan Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, langkahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, dan dia terus berjalan ke depan, perlahan-lahan mengerahkan kekuatan pada telapak penguasa Xuanzong, dan penguasa raksasa itu terangkat sedikit. Ini, keterampilan bertarung yang baru saja aku pahami belum lama ini. Aku menyebutnya, lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Mata Xiaoyan menyipit, matanya tertuju pada reruntuhan, dan cahaya gelap melintas di kedalaman pupilnya. Di bawah reruntuhan, pupil mata bayangan Li Gan tiba-tiba mengerut, dan dia terkejut dengan kata-kata Xiaoyan di dalam hatinya. 7 kaki menembus langit, sepertinya baru saja dia mengayunkan 3 kaki. Jika dia mengayunkan semuanya, Li Gan diam-diam ketakutan di dalam hatinya. Dia takut Xiaoyan akan mendatanginya beberapa meter lagi. Tapi setelah beberapa tarikan napas, tatapan kejam muncul di mata Li Gan lagi, dan wajahnya di bawah reruntuhan sedikit suram dan terdistorsi. Burung hantu, Xiaoyan berhenti. Pada saat ini, hampir seperempat dari energi pertempuran di tubuhnya telah dikonsumsi. Ini juga karena dia hampir menerobos. Jika tidak, dia akan mengkonsumsi lebih banyak lagi. Minum. Dengan teriakan keras, reruntuhan di depan Xiaoyan meledak dengan keras, dan pecahan asap dan debu terhalang oleh kekuatan tak terlihat beberapa meter dari Xiaoyan. Xiaoyan melihat melalui asap dan debu, dan Li Gan melarikan diri. Xiaoyan sedikit mengernyit, hal yang aneh bukanlah Li berani melarikan diri, tetapi dia masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri. 3 kaki itu semuanya membombardir Li Gan, dan dia tidak punya waktu untuk bergerak. Jika dia sepenuhnya menahan 3 kaki itu, dia bahkan tidak akan bisa berbicara dengan tenang. Inilah yang dicurigai Xiaoyan. Kenapa? Bahkan jika itu semacam teknik latihan tubuh,
sama sekali tidak mungkin baginya untuk memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Dengan gumaman rendah di mulutnya, Xiaoyan mengabaikan Qin Zhong yang ada di samping, singkirkan penguasa misterius itu, dan langsung melemparkan langkah surgawi di bawah kakinya, dengan cepat mengejar Li Gan yang melarikan diri dengan cepat. Dia ingin tahu mengapa, Li Gan mampu mengambil alih kekuatan setinggi 3 kaki dengan tubuhnya. Di atas kekosongan, Xiaoyan berdiri dan memblokir Li Gan tidak jauh di depan. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia dapat dengan mudah mengejar Li Gan yang tidak berada di puncaknya. Melihat Xiaoyan lagi, Li Gan tidak seperti biasanya, ekspresi serius di wajahnya tersapu, sebaliknya, dia mengungkapkan senyuman yang sangat menyeramkan. Xiaoyan mengerutkan kening, apa yang ingin dilakukan Li Gan, mengingat situasinya saat ini, Xiaoyan bisa dengan paksa membunuhnya hanya dalam beberapa napas. Bagaimana kamu melakukannya? Masing-masing dari 3 kakiku setara dengan keterampilan bertarung tingkat manusia tingkat tinggi. Setelah semua kekuatanmu bertahan, tidak mungkin untuk berdiri. Mengabaikan senyum jahat di mulut Li Gan, Xiaoyan langsung ke intinya dan mengajukan pertanyaan pada Li Gan di dalam hatinya. Dia tidak mempercayainya, dan Li Gan tidak akan pernah bisa menanggungnya tanpa bantuan benda-benda eksternal. Mendengar ini, senyum jahat di sudut mulut Li Gan menjadi lebih serius, mata gelap lamanya tertuju pada Xiaoyan, dan niat membunuh di matanya terlihat jelas. Kamu benar-benar ingin tahu, mengatakan. Dengan panggilan telapak tangan, Suan Chongru terwujud lagi, dan Xiaoyan memberikan jawaban yang paling langsung. Jie, dengan kekuatan setengah kaisar bintang 3, kamu benar-benar dapat memahami keterampilan bertarung tingkat manusia. Bakatmu memang menakutkan. Jika kamu benar-benar tumbuh dengan lancar, di masa depan, benua ini mungkin bukan tanpa kamu. Tempat untuk. Li Gan mulai tertawa, dia tidak tahu apakah arti dari kata-katanya adalah kekaguman pada Xiaoyan atau yang lainnya. Dan aku, alasan kenapa aku bisa memblokir 3 Chi Light-mu. Li Gan menatap Xiaoyan dengan mata seperti ular berbisa, perlahan mengangkat telapak tangannya, cahaya berkedip di telapak tangannya, dan sebuah cakram yang terbuat dari bahan tak dikenal muncul di telapak tangannya, dan segera, Li Gan terus berkata, "Yang kamu andalkan adalah susunan ini." Begitu ucapan ini keluar, Xiaoyan segera mengangkat alisnya, dan mau tidak mau hatinya sedikit terkejut. Pelat formasi, ini adalah sesuatu yang disempurnakan oleh Master Formasi. Xiaoyan masih ingat, belum lama ini, dia juga memenggal seorang anak laki-laki yang mempraktikkan teknik formasi. Sekarang setelah kupikir-pikir, pria itu pada waktu itu sepertinya sedang menyiapkan semacam formasi. Adapun Astrolabe Tai yang digunakan oleh Luo Jin pada awalnya, tidak diragukan lagi itu adalah disarray. Tetapi karena Xiaoyan tidak melihat Luo Jin menampilkannya dengan matanya sendiri pada saat itu, dia tentu saja tidak tahu. Dis susunan, dengan mata menyipit, Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.